onboarding. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pemberian training-training lanjutan ya selain onboarding yang dirasakan perlu di organisasi. Nah, kalau sudah ada aktivitas training, program atau proses berikutnya dalam pengelolaan SDM itu adalah kegiatan apa namanya merancang atau memberikan program pengembangan ya. Training pengembangan itu berbeda karena kalau training itu kita bicara melengkapi orang dengan skill untuk menyelesaikan pekerjaannya saat ini. Sedangkan pengembangan bicara tentang bagaimana mempersiapkan orang untuk role yang lebih tinggi dan lebih besar di masa yang akan datang. Ya, jadi sedikit banyak pengembangan itu kaitannya nanti dengan succession plan atau perencanaan karir ke depan gitu ya. Nah itu pengembangan. Nah setelah pengembangan nanti ada lagi aktivitas berikutnya yang disebut dengan performance management atau pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja itu pada intinya adalah kita menetapkan atau menyusun KPI atau Key Performance Indicator. Kemudian kalau kita sudah competence base itu menyusun tuntutan eh, perilaku atau tuntutan kompetensi kepada pemegang jabatan dan itu ditetapkan di awal tahun lalu kemudian apa yang sudah ditetapkan itu kemudian menjadi dasar ketika melakukan performance assessment atau performance review ya di apa namanya semesteran atau di perusahaan. Nah, kemudian dari hasil performance review itu lalu digunakan sebagai basis entah itu untuk pengembangan berikutnya, training tahun depan, ataupun untuk kepentingan administrasi, pencatatan, ya performan orang, ya mungkin untuk kepentingan career manajemen di masa yang akan datang, karena kadang-kadang kan dikaitkan dengan hasil penilaian kinerja kan, siapa yang perform 3 tahun yang terakhir, maka itu yang akan kita prioritaskan untuk apa namanya, untuk dipromosikan misalnya ya, kalau itu adalah kebijakan di perusahaan. Bisa juga nanti hasil penilaian kinerja itu menjadi basis untuk eh, apa namanya imbal jasa ya misalnya untuk penentuan penghitungan kenaikan gaji ya ya mungkin yang performance-nya di atas 100 kenaikan gajinya katakanlah let's say 10% ya yang kinerjanya cuma 100% ya 5% aja kenaikan gaji kinerja di bawah 100% ya kenaikan gajinya cuma katakanlah apa namanya 1 atau 2%, misal aja itu ya angka misal aja. Nah kemudian berikutnya adalah kita bicara juga tentang sistem imbal jasa ya di dalam organisasi itu ada sistem imbal jasa. Kalau kita bicara tentang imbal jasa ada gaji pokok, ada insentif, ada juga nanti sifatnya adalah benefit berupa tunjangan, bonus dan seterusnya. Nah, semua itu perlu direncanakan karena ternyata sistem imbal jasa itu adalah hal-hal yang membuat orang retain di perusahaan ya. Jadi upaya untuk meretain orang di perusahaan karena salah satu alasan kenapa orang bekerja tentu adalah karena kepentingan ekonomi ya. Walaupun memang kita udah diskusikan kemarin ya kalau generasi muda, generasi Z itu katanya ya uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Jadi walaupun uang bukan segalanya ya sedikit banyak ya pasti apa namanya uang itu menentukan juga ya orang akan tertarik bekerja di tempat kita atau tidak gitu ya. Kalau sama-sama menyenangkan suasana perusahaannya ya orang pasti akan milih yang imbal jasanya jauh lebih apa namanya lebih besar atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, jadi itu adalah proses ya di dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia dan setiap proses itu akan kita bahas ya. Jadi malam ini kita bahas tentang performance planning atau manpower planning. Besok pembahasannya nanti besok dengan Bu pengajar yang lain itu Bu Anissa akan mulai membahas tentang eh, pelatihan. Lalu berikutnya adalah bicara tentang pengembangan SDM. Setelah itu nanti akan bicara tentang eh, apa namanya sistem performance management. Diikuti dengan sistem imbal jasa dan kemudian adalah bicara tentang eh, apa namanya praktek terkini di manajemen SDM yang akan disampaikan oleh praktisi yang sudah kami undang di perkuliahan ini. Baik ya, itu roadmap kita yang akan kita lalui mulai malam ini. Jadi kemarin itu adalah pemanasan saja, baru pemanasan ya. Nah sekarang ini mulai diskusi kita akan sedikit teknis Bapak Ibu sekalian. Saya pakai pendekatan kita lecturing dulu ya. Saya akan sampaikan konsep-konsep sambil diskusi aja. Jadi kan kelas kita ini bukan kelas apa namanya ya. Yang saya harapkan adalah kelas interaktif ya. Eh,
karena interaktivitas itu adalah sebuah poin juga untuk penilaian kelulusan di mata kuliah ini, nanti nilainya dipengaruhi oleh keaktifan Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga saya rasa pengalaman kita sangat kaya. Bapak Ibu sekalian punya pengalaman pekerjaan baik sebagai orang HR ataupun bukan orang HR, ya. Nah, yang pasti adalah pengelolaan SDM di organisasi itu tidak hanya tanggung jawab orang SDM saja. Ya, orang SDM tahu apa bagaimana mungkin bisa mengelola semua karyawan, ya. Tapi adalah suatu hal yang mustahil, ya. Pengelolaan SDM itu kalau misalnya tidak dibantu oleh para manajer lini, ya, para atasan di unit kerja masing-masing, para supervisor, ya, para manajer di unit atau fungsi di mana Bapak Ibu sekalian berada. Itu tidak mungkin, ya, orang SDM, ya, mengelola semuanya. Ya, termasuk malam ini kita bicara tentang manpower planning atau HR planning. Tidak mungkin orang HR itu tahu mereka harus kita harus menyediakan berapa banyak SDM untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Pasokan informasi yang utama adalah dari para manajer lini, dari para supervisor, ya, dan karena para manajer lini dan supervisor yang paling tahu kondisi lapangan. Nanti datanya tentu perlu diadu dengan perencanaan strategi organisasi. Organisasi mau dibawa kemana nih? Apa rencana di tahun yang akan datang? Dan apa konsekuensinya terhadap penambahan pekerja ataupun mungkin malah pengurangan pekerja, ya, di tahun yang akan datang. Tergantung dari arah bisnis kita. Jadi malam ini adalah pembahasannya adalah terkait dengan perencanaan SDM tersebut, ya. Karena itu saya mulai saja nanti dengan ini setelah pembahasan materi nanti kita eh, kalau masih ada waktu kita harapkan nanti kita latihan yang ringan saja tapi latihan untuk merencanakan ketersediaan SDM di organisasi, ya. Semoga waktunya cukup. Dan nanti kalau misalnya ingin bertanya silakan raise hand saja, tidak usah menunggu sesi ini berakhir Bapak Ibu sekalian, ya. Karena kalau menunggu kadang-kadang ya relevansi pertanyaannya terasa usang gitu, ya, kalau udah ke belakang itu, ya. Dan kita pun udah malas bertanya biasanya kalau dah tadi jauh lagi recall-nya gitu kan, ya. Nah, jadi susah. Jadi kalau nanti ingin bertanya silakan raise hand. Boleh bertanya, boleh juga sharing pengalaman mungkin, ya. Karena kan kembali saya katakan Bapak Ibu sekalian pasti sudah kaya juga pengalaman di pekerjaan walaupun bukan orang HR tapi pasti sedikit banyak, ya, terlibat di dalam pengelolaan SDM di organisasi masing-masing. Karena manajer atau supervisor adalah salah satu pihak yang berperan dalam kesuksesan sistem SDM di dalam perusahaan, apapun jenis usahanya, baik besar maupun kecil. Oke, sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Lihatnya sudah, ya. Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi topik malam ini adalah tentang human resource planning atau manpower planning karena perencanaan SDM ini sangat erat kaitannya dengan strategi organisasi, maka kita perlu memastikan bahwasanya perencanaan SDM di organisasi kita itu menjawab kebutuhan bisnis, ya. Karena itu pembahasan kita adalah tidak sekedar bagaimana merencanakan, tapi bagaimana keterkaitan antara rencana itu dengan kebutuhan bisnis atau kebutuhan organisasi. Sehingga istilahnya yang lebih tepat dipakai adalah strategic human resource planning, ya, perencanaan sumber daya manusia yang strategik di dalam organisasi. Baik, kita berangkat dari definisi malam kemarin bahwasanya manajemen SDM itu adalah kegiatan atau proses di mana kita merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengontrol, ya, sumber daya manusia yang ada di organisasi kita sehingga nanti mereka bisa berkinerja dan mensupport, ya, pencapaian visi misi ataupun goals organisasi. Itu landasan berpikir yang utamanya. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu manajemen sumber daya manusia, ya, jadi manajemen sumber daya manusia sebagai sebuah ilmu
ini sebetulnya ada beberapa cabang kecilnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada sub-subnya gitu ya, kalau bicara tentang ilmu manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yang disebut dengan micro HRM ya, MHRM atau micro HRM ya. Yang kedua adalah IHRM atau International HRM. Dan yang ketiga adalah Strategic Human Resource Management atau SHRM. Ini menurut Boxall ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi diambil dari literatur dari Boxall. Boxall ini adalah seorang peneliti dan konsultan HR berasal dari Bath University di UK situ ya. Saya pernah ketemu orangnya, rambutnya keriting acak-acakan ya. Ya, kayaknya terlalu banyak mikirin tentang teori HR jadinya gitu ya. Rambutnya jadi keriting. Ya, saya masih kurang mikirin ya kayaknya. Jadi rambutnya nggak keriting. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang pertama adalah mikro HRM. Mikro HRM ini adalah sub atau bagian dari ilmu manajemen sumber daya manusia yang membicarakan tentang bagaimana eh, satu praktek SDM itu berpengaruh terhadap perilaku karyawan, ya, berpengaruh terhadap perilaku dan attitude karyawan. Misalnya salah satu apa namanya aktivitas atau proses dalam pengolahan SDM itu kan training ya. Nah, bagaimana pengaruh training terhadap semangat atau motivasi kerja karyawan misalnya. Aktivitas SDM yang lain misalnya adalah performance management, bagaimana performance management berpengaruh terhadap attitude karyawan misalnya. Jadi kalau micro HRM ini adalah pembahasan HRM secara mikro. Jadi dia membahas satu proses saja. Jadi hanya bicara tentang training aja, bicara tentang performance management saja, ya. Jadi dan tidak melihat keterkaitan antara proses satu dengan proses yang lain, ya. Jadi pembahasannya berdiri sendiri masing-masing ya. Bicara planning ya planning aja, bicara rekrutmen ya rekrutmen saja, ya seleksi ya bicara seleksi aja gitu ya. Jadi mereka tidak mencoba mengkaitkan bagaimana ya keselarasan atau keterkaitan antara planning dengan rekrutmen misalnya. Karena sebetulnya kan itu berkaitan ya. Jadi kalau kita bicara apa namanya planning, apa yang diplanningkan itu kan yang harus kita rencanakan di aktivitas rekrutmen dan seleksi ya. Yang kedua adalah IHRM atau International HRM. International HRM ini bicara tentang bagaimana cara mengelola SDM eh, ada di dalam organisasi atau perusahaan yang eh, beroperasi lintas negara. Jadi kalau bicara tentang perusahaan multinasional, MNC, jadi ilmu yang kepakai itulah ilmu International HRM nanti. Karena kalau beroperasi di banyak negara, seperti sudah kita singgung kemarin ya, peraturan ketenagakerjaan aja berbeda ya antara satu negara dengan yang lain. Kulturnya berbeda, gaya kepemimpinan orang di sana berbeda, ya, gaya pengambilan keputusan leadernya berbeda, ya, prioritas unit kerjanya mungkin berbeda, ya, waktu, jangan kan begitu, waktunya aja udah berbeda gitu ya. Di sini tidur, di sana kerja, di sana kerja, di sini tidur, ya. Kemudian sifat orangnya berbeda, ada individualistis, ada yang kolektif, ya. Ada yang sangat sungkanan sama manajer, ada yang ya manajer dianggap teman aja gitu ya. Nah, jadi ini beda-beda ya. Kemudian yang ketiga adalah strategic human resource management ya. Kalau strategic human resource management itu adalah sebenarnya bicara tentang bagaimana kita memastikan bahwasannya antara bisnis strategi atau strategi perusahaan itu selaras dengan sistem SDM-nya. Sistem SDM itu maksudnya lah mulai dari HR planning, kemudian rekrutmen, seleksi, dan seterusnya. Jadi arah bisnis itu selaras dengan proses dalam manajemen itu sendiri, ya. Jadi ada keterkaitan antara secara vertikal itu ya, antara arah organisasi dengan proses pengolahan SDM. Dan antar proses pengolahan SDM itu tidak tumpang tindih satu dengan yang lain, saling support, ya. Jadi maksudnya adalah gini, kalau perusahaan tahun depan mau melakukan ekspansi usaha, maka kita secara planning harus memperkirakan butuh nambah berapa orang nih, ya. Kompetensi seperti apa yang kita harus rekrut, mulai bulan apa kita menerima orang itu. Menerima itu maksudnya mulai mempekerjakan orang yang kita butuhkan itu. Berarti harus tarik mundur tuh. Mulai kapan kita harus pasang iklan? Mulai berapa lama kita akan melakukan proses seleksi dan seterusnya. Kemudian orang yang kita rekrut itu kapan akan kita latih? Apa program pelatihan yang akan diberikan? Kalau kita bicara tentang performance management, apa KPI-nya? Apakah KPI-nya nanti kolektif atau individual? Ya.
Nah, itu semua harus apa, dipikirkan keselarasannya. Jadi kita tuh sudah mulai mikirin sebetulnya sejak karyawan itu ya muncul kebutuhan sampai nanti ketika dia udah ada di organisasi mau diapain orang itu. Ya, jadi kalau strategi HRM bicaranya itu, bicaranya tentang bagaimana kita menjawab kebutuhan bisnis dan kemudian antara proses SDM itu sendiri bagaimana selaras satu dengan yang lain. Ya. Nah, jadi strategic human resource management itu adalah keterkaitan antara strategi organisasi dengan pengelolaan SDM itu sendiri gitu ya. Jadi relationship between organization strategic management and management of human resources kata Milmore. Fokusnya di strategic human resource management ini adalah alignment or fit atau keselarasan ya antara strategi organisasi dengan strategi HR atau proses pengelolaan SDM itu sendiri. Jadi harus selaras ya. Jadi kalau misalnya di tahun yang akan datang itu kita butuhnya adalah eh, pekerja eh, apa namanya pekerja manual ya, maka jangan rekrut pekerja yang pemikir gitu ya. Atau kalau butuh orang yang pemikir, jangan cari orang yang kerjanya hanya bisa manual misalnya gitu ya. Jadi harus selaras antara apa yang dibutuhkan dengan yang dicari dan dikembangkan dalam organisasi. Nah, secara konsep strategik HRM itu berbeda dengan tradisional HR ya. Jadi ilmu strategik HRM dengan ya HRM yang tidak strategik itu berbeda filosofi dan cara pandangnya ya. Berbeda filosofi dan cara pandangnya. Kita kita lihat ya, ada beberapa dimensi yang membedakan ya. Beberapa dimensi yang membedakan ya. Mulai dari responsibility HR, fokus ya, role HR, inisiatif, horizon waktunya, kontrol, job design, nilai investasi dan accountability. Kita lihat ya, misalnya ya, kalau strategic HR, responsibility HR atau responsibility pengelolaan SDM itu pada HR yang tradisional itu adanya di staff spesialis. Staff spesialis ini ya siapa? Ya orang bagian kepegawaian biasanya atau orang bagian SDM. Artinya ya tanggung jawab mulai merencanakan, merekrut, menseleksi, mengembangkan orang ya tanggung jawab kepegawaian. Itu kepegawaian yang harus nyari, kan gitu ya. Atau HR departemen yang harus mikirin. Kita mah terima aja, itu KPI mereka. Itu tradisional HR. Sudut cara pandang apa namanya pengelolaan SDM yang masih tradisional. Nah, kalau pengelolaan SDM-nya sudah strategik, kalau kan tadi ya parameter strategik itu adalah adanya keselarasan antara bisnis arah bisnis dengan proses atau strategi HR. Nah, responsibility pengelolaan SDM itu atau tanggung jawab pengelolaan SDM itu adanya di line manager ya. Ada di manajer atau atasan masing-masing di unit kerja. Ada di tangan para supervisor. Apakah orang SDM lepas tangan? Enggak. SDM, Departemen SDM atau bagian kepegawaian itu tetap bertanggung jawab. Atau HC Departemen itu bertanggung jawab. Tanggung jawab mereka sebagai apa? Mereka adalah sebagai expert. Ya, mereka adalah sebagai expert ahli ya di dalam mungkin ahli dalam menyusun perencanaan, ahli di dalam mendesain apa namanya iklan, ahli di dalam jenis-jenis metode seleksi. Tapi ya, tapi sumber informasi untuk melakukan perencanaan yang terlibat di dalam proses seleksi, yang terlibat di dalam proses training karyawan, yang terlibat di dalam menyusun target kinerja karyawan dan menilai kinerja karyawan, itu adalah para line manager. Jadi, line manager ini atau para supervisor itu adalah perpanjangan tangan dari para HR itu, ya, HR department, ya. Jadi mereka lah yang secara operasional day to day sebetulnya yang berinteraksi dengan karyawan dan memastikan bahwasanya karyawan itu tersedia dan bekerja, memiliki kompetensi yang memadai. Jadi kalau di dalam perusahaan itu masih apa namanya kalau ada orang yang nggak perform lalu karyawan itu dilempar lagi ke HR, ya saya kembalikan nih ke HR nih, rekrutnya apa nih, salah-salah aja orang ini gitu kan ya. Saya kembalikan ke bagian kepegawaian atau saya kembalikan ke departemen HC. Eh, karena saya merasa bukan orang ini yang saya cari, katakanlah ada manajer yang berkata seperti itu. Bukan ini yang saya butuhkan kok, cari orang yang nggak bisa kerja. Silakan HC, apa namanya terima lagi dan didik lagi, carikan saya yang lain. Nah, kalau masih seperti itu cara pandangnya, berarti di organisasi itu masih
mindsetnya masih tradisional HR. Jadi masih belum strategik, ya belum strategik mindsetnya berarti. Karena tanggung jawab pengelolaan SDM itu belum melibatkan line manager, atau line manager belum merasa bertanggung jawab ya di dalam pengembangan SDM yang sudah dia terima. Memang pada akhirnya kalau orang jelek sama sekali Pak nggak boleh dikembalikan Pak ya, tapi setelah beberapa kali pembinaan nggak bisa dibina ya mungkin perlu dikembalikan ke HR. Tapi kalau sedikit-sedikit orang itu nggak bisa kerja dikembalikan ke HR, maka ada yang salah di organisasi itu. Kemungkinan masih sudut pandangnya masih sudut pandang tradisional, di mana tanggung jawab SDM itu ya tanggung jawab HR atau tanggung jawab kepegawaian atau tanggung jawab HC departemen itu. Yang kedua adalah fokus ya, fokusnya. Kalau HR tradisional fokusnya adalah ke employee relation ya, membangun hubungan dengan karyawan. Jadi memang objek utamanya itulah Maaf karyawan gitu aja. Pak Wendra. Ya, Pak Ari, ya Maaf silakan. Pak, ya maaf Pak, kepotong Pak. Ini saya mau bertanya Pak terkait dengan tadi responsibility for HR itu Pak ya. Hmm, Jadi sedikit cerita Pak. Jadi kami beberapa kali mengalami metode rekrutmen di perusahaan gitu ya Pak ya. Dulu tuh line manager itu minimum group manager yang paling bawah Pak, itu terlibat dalam proses rekrutmen. Kami ya, memberikan feedback, kami ikut interview juga dan memberikan rekomendasi. Nanti tetap keputusan ada di BOD, di board ya, director gitu ya Pak ya. Nah, ya. namun saat ini saat ini ada sedikit perubahan di mana sistemnya itu seperti apa namanya manajemen trainee, tetapi line manager ini tidak dilibatkan lagi dalam proses rekrutmen, Mbak. Sehingga Hmm, kami ini dapat karyawan yang sifatnya itu given, sudah hmm, ada seperti ini, silakan Bapak mau ngambil yang A, B atau yang C. Seperti itu, Pak. Nanti kami tinggal ya, ambil, ajukan, kami minta si A, si B, kemudian kami yang ikut dengan HR untuk tadi meneduket, membina dan sebagainya gitu Pak ya. Nah, ya. kalau model-model seperti yang kedua yang tadi saya sampaikan itu tetap masuk ke yang strategik atau tradisional atau malah semi strategik Pak ya? Atau bagaimana Pak? Ya, Menurut Bapak itu sudah bagus atau ya, ada penyimpangan nih Pak? Ini mohon arahannya nih Pak Wendra. Terima kasih Pak. ya. Kan oke, baik kita itu bicara pada saya itu tadi bicara pada tataran ideal kan. Jadi idealnya ya kalau kita sudah apa namanya kita sudah pendekatan strategik ya pengelolaan SDM itu ya tidak hanya tanggung jawab Departemen SDM tapi sudah melibatkan para stakeholder termasuk para manajer sebagai user gitu kan ya sebagai atasan sebagai user gitu ya. Nah, keterlibatan manajer itu ya mestinya mulai sejak dari planning ya, planning, rekrutmen, Udah. selection terlibat, kemudian di performance manajemennya, performance planning, kemudian juga bicara tentang mungkin apa pengembangannya juga gitu ya. Itu idealnya seperti itu. Jadi agar apa? Agar tidak salah rekrut itu aja inti poinnya ya. Kalau kita mulai dari planning dan rekrutmen itu sudah terlibat, nggak salah rekrut. Karena HR secara di atas kertas mungkin tahu ya butuh orang dengan potensi seperti ini ya. Tapi yang day to day melakukan observasi ya kecukupan SDM itu cukup atau kurang gitu ya. Mulai kapan butuhnya? Kadang-kadang butuh SDM itu juga siklus-siklusan ya. Kalau misalnya kayak kami di perguruan tinggi nih, kebutuhan yang banyak itu untuk pengajar dan penguji itu adalah ketika di akhir-akhir semester dan mendekati wisuda karena mahasiswa berebutan tuh untuk mendaftar sidang tesis misalnya. Jadi di bulan Januari, Februari itu sidang sangat banyak sekali. Di bulan Agustus, Juli, Agustus sidang juga sangat banyak sekali. Itu contohnya di perguruan tinggi ya. Ada juga mungkin di perusahaan lain yang cyclical misalnya ya, musiman ya, perusahaan perkebunan misalnya ya musim panen itu butuh butuh tambahan tenaga yang cukup banyak mungkin untuk memanen hasil kebun mungkin ya. Nah, itu kan siklusnya yang tahu itu adalah para manajer lini sehingga kemudian walaupun ya kebutuhan rekrut itu kan macam-macam ya. Ada yang untuk karyawan tetap, ada yang kita rekrut itu adalah untuk karyawan musiman aja ya. Jadi hanya untuk tiga bulan kita rekrut ya sudah habis itu kita lepas karena butuhnya memang musiman. Ada yang mungkin kontrak ya dan seterusnya. Jadi eh, kalau kita bicara pada tataran ideal, idealnya seharusnya memang dari awal ketika perencanaan tahunan itu ke depan kita butuh berapa,
itu informasi itu juga kalau bisa dipasok oleh para manajer lini ini sehingga lebih akurat pada akhirnya nanti. Memang arah bisnis itu datangnya dari top eksekutif kan. Kita mau apa namanya? Ekspansi kah namanya atau merger, akuisisi atau apapun itu namanya atau malah kita mau mengecilkan usaha. Nah, itu dari sana diambil informasinya tapi dari operasional lapangan juga informasinya mestinya juga bisa dipasok oleh para manajer lini dan harapannya itu lebih akurat ya kebutuhan di lapangan itu terpenuhi. Itu idealnya Pak ya. Kembali lagi kalau praktek seperti tempat saya apa tuh namanya? Apakah sudah strategik, semi strategik, tradisional? Ya, mungkin, mungkin kalau boleh kita gunakan istilahnya mungkin semi kalau kita boleh memunculkan istilah baru ya. Ya mungkin itu semi Pak gitu ya. Ada Oke, Pak. gabungan antara ada yang terlibat, ada yang nggak terlibat. Barangkali begitu ya. Tapi tataran idealnya seperti tadi Pak. Ya, Baik, yang ideal berarti yang line manager terlibat Pak ya dalam proses iya, tersebut gitu Pak ya, Pak Wendra. iya, Baik, ya. terima kasih Pak. Oke, Izin Pak baik. Terima Wendra. kasih. Pak Agung, ya silakan. Ya, eh, monggo Pak Rudi dulu, silakan kalau Pak Rudi. Izin ya Monggo Pak. Pak Rudi. Pak Wendra, berarti dalam satu company, dalam satu perusahaan itu bisa menerapkan dua 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 responsibility ini ya Pak. Artinya Hmm, tidak hanya kalau strategik strategis saja, tradisional tradisional saja. Seperti itu ya Pak. Karena yang kalau boleh sharing juga pengalaman di hmm, kantor kami untuk level-level staff, level-level bawah mau tidak mau masih kita lakukan dengan cara tradisional. Sementara hmm, untuk level manager up gitu ya kalau di kami eh, hmm, sudah oleh strategic manager, udah hmm, strategic apa human resource gitu. Karena hmm, tuntutan dan kualifikasi pastinya yang diharapkan pastinya lebih spesifik jadinya. Kalau kalau kami kan kebetulan Alfa Midi ada di toko itu kan hmm. memang perusahaan yang padat karya, yang Iya. benar-benar membutuhkan banyak staff gitu. Nah, untuk level-level Hmm, yang toko mungkin kita benar-benar masih lakukan secara tradisional. Tapi ketika hmm, untuk level-level manajerial, kita lakukannya sudah dengan pendekatan strategi. Apakah hmm, itu juga apa layak atau umum jamak dilakukan di perusahaan-perusahaan lain? hmm. Demikian, Pak Wendra. Ya, saya memandangnya begini, Pak. Memang ini bukan apa namanya dalam prakteknya selalu ada kombinasi ya, ada kombinasi di apa namanya eh, apa tipe karyawannya itu pakai pendekatannya seperti apa. Nanti akan ada juga pembahasan kita ini Pak di slide-slide belakangan gitu ya, di slide-slide akhir itu nanti ya. Jadi kalau secara konsep itu ada eh, pendekatan SDM yang kontraktual itu dengan atau tenaga manual itu dengan para pekerja knowledge worker istilahnya ya, para pemikir yang berpikirnya strategik itu pendekatannya berbeda. Nah, itu pembedaan karyawan namanya itu atau istilah lainnya di dalam ilmu SDM itu adalah HR arsitektur istilahnya ya jadi ada arsitektur pengelolaan SDM itu dibedakan. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang peran line manager. Jadi apa namanya mungkin ya saya nggak tahu filosofinya tapi mungkin di Alfa Midi harapannya mungkin line manager itu apa ya fokus ke apa ya pekerjaan operasional barangkali ya sehingga kemudian tenaga-tenaga yang kontrak ya kayak kasir itu yang dimikirin adalah HR saja gitu ya. Tapi Ya, begini juga saya pikirnya begini, walaupun eh, apa yang dipekerjakan itulah pekerja kasir ya misalnya office boy misalnya ya atau yang mungkin petugas gudang yang kerjanya hanya ke depan lalu nyusun-nyusun barang misalnya gitu ya. Tapi kan tetap operasional toko itu yang apa namanya yang mengobservasi, yang melihat, yang mengetahui siapa apakah saat ini memadai jumlah orangnya atau tidak, itu yang paling tahu itu kan sebetulnya adalah para manajer ini ya atau manajer toko itu sendiri gitu kan ya betul, betul. orang kantor pusat ya misalnya Alfa Midi kantor pusat mana tahu gitu ya apakah di toko itu kurang orang atau cukup orang mungkin udah punya standar kalau saya menduga Alfa Midi mungkin udah punya standar sebetulnya ya
toko sebesar sekian, kemudian komplek perumahan mungkin sudah ada best practice selama ini pengalaman perumahan sekian kita butuh orang banyak sekian ya, kalau sekian meter persegi kita butuh sekian banyak. Mungkin sudah ada angka best practice-nya dugaan saya ya, mungkin Sudah ada. koreksi kalau saya salah. Ya Kalau sudah ada ya. basicnya dari jumlah salesnya sih biasanya kita Jumlah klasifikasi. sales ya. Mungkin sudah ada hitung-hitungan itu. Nah, kalau sudah ada hitung-hitungan itu, mungkin itu bisa dipakai sebagai acuan aja nanti ketika mau nambah orang atau mengurangi orang. Salesnya kurang ya mungkin nggak sebanyak itu. Kan udah berangkat dari data itu. Nah, tapi kalau misalnya ya, apa namanya di samping data itu kan sebetulnya juga bisa informasi dari para supervisor juga ya. Jadi maksud saya eh, dalam hal kita sudah punya apa basis data yang kuat dan selama ini terbukti, mungkin dia tinggal terima aja. Tapi kalau misalnya data seperti itu tidak punya, apalagi kalau di organisasi kita ada perubahan, ya barangkali kita butuh judgement para si manajer itu juga untuk butuh tambah beberapa orang atau tidak dan seterusnya. Nah, nanti kalau kita bicara tentang lebih jauh lagi ya, ketika tenaga katakanlah kasir itu sudah direkrut, sudah masuk di perusahaan, kan yang harus memantau pekerjaan itu para line manager ya. Jadi Betul. mereka yang harus memantau ini orang kerja apa tidak, main-main aja, pergi ngerokok ke parkiran gitu malah menghilang ya ketika ada customer banyak. Itu kan yang harus memantau adalah para line manager. Nah, mungkin di sana lebih banyak keterlibatan line manajernya nanti karena mungkin di planning tadi kayak Alfamidi udah punya basis benchmark data historis ya masa lalu ya. Tapi kalau untuk pemantauan day to day kan tetap butuh para line manager. Nah, dalam konteks itu menurut saya sebetulnya ya keterlibatan line manager tetap dibutuhkan dalam memantau kinerja karyawan, men-feedback, mengcoaching, menilai, apa namanya, kemudian mengembangkan malah ya mungkin ngajarin itu kan mengembangkan tuh on the job trainingnya itu kan dari para line manager. Jadi keterlibatan line manager itu tetap dibutuhkan walaupun tidak semua aktivitas SDM barangkali ya karena sudah punya basis data yang lain untuk menentukan rekrutmen. Jadi ya sah-sah aja Pak seperti itu. Kalau memang itu apa sudah terbukti benar selama ini. Kecuali kalau ada kebutuhan perubahan ya dan kita perlu dapat masukan juga dari line manager. Nah, itu juga bisa nanti mereka berikan masukan untuk perencanaan kebutuhan. Baik, Gitu terima barangkali kasih Pak Rudi. Pak Wendra. Ya, Terima kasih Pak. ya. Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Wendra. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama itu kan ini kita disuguhkan dengan dua tipe ya, yang strategik sama yang tradisional. Yang pertama apakah arahannya itu tradisional HR itu akan punah dan akan bergeser ke strategik, gitu, entah Ya. itu 1 dekade, 2 dekade, atau ini merupakan sebuah opsi, di mana sah-sah saja sebuah organisasi, perusahaan, atau trading company katakanlah tetap menggunakan yang tradisional. Terus sampai 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 ya Ya. perusahaan itu selesai, atau dan yang satunya memakai strategi HM dan tanpa terjadi anomali dalam bisnis ya. Artinya di bisnisnya jalan saja gitu. Karena kalau saya melihat contoh bisnis kuliner di Surabaya ada Ya. Bebek Sinjai gitu. Saya kira Bebek Sinjai kalau dibuat bebek crispy Sinjai mungkin nggak akan laku. Karena memang mempertahankan ortodoksnya mereka mengenai rumus bebek yang kuno ini gitu kan. Jadi mereka tidak. Terus yang kedua, kalau melihat di sini dari garis besar yang sudah disampaikan ini kan yang tradisional itu memang rigid ya, memang konvensional, pakem di situ. Kalau yang strategik itu fleksibel sekali gitu kan, fleksibel, ada fast, proaktif dan sebagainya. Nah, tradisional SR itu dengan sifat yang rigid mungkin kaku ya, kaku sehingga tidak adaptif gitu. Kalau memang dia butuh beradaptasi ini akan menjadi benturan. Tapi kalau yang strategik, fleksibilitas ini juga tantangannya akan menimbulkan peluang untuk berselisih pendapat, berselisih paham, dan jika oknumnya tidak segera dewasa, ini akan memakan waktu, Pak, untuk mengurai perselisihan tersebut. Jadi nanti saat Bapak breakdown ini gitu, saya minta bantuannya untuk membuka ini saya gitu. Ini poin positifnya di tradisional HR itu apa sih untuk fokus untuk role HR, dan poin negatifnya apa juga dengan strategi HRM gitu. Poin positifnya tuh saat fleksibel tuh apa, tapi poin negatifnya tuh fleksibilitas tuh apa sih gitu. Jadi Ya. saya bisa melihat karena saya awam sekali dengan dunia HR, Pak.
gitu. Ya, Itu Pak. Iya, oke. terima kasih. Baik, berarti pertanyaan Pak Agung saya parkir dulu aja ya. Maksudnya ini kan Boleh. kita baru bahas satu dimensi nih, baru Hmm. responsibility ya. Belum sampai ke bawah ya. Kita belum lihat detail-detailnya sampai ke bawah nih, sampai ke accountability kan. Walaupun mungkin Bapak udah baca sekilas, mungkin udah dapat ini ya gambaran gitu ya. Nanti saya bahas dulu ya. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu sekalian ya. Saya bahas sampai ke bawah ya, agar kita punya pandangan yang sama dulu ya tentang perbedaan dua hal ini. Jadi yang nomor satu, responsibility to HR itu tadi sudah cukup clear ya rasanya ya. Jadi kalau responsibility itu intinya bicaranya adalah kalau tradisional itu semuanya di tangan apa namanya HC departemen, sedangkan ketika udah bicara pakai pendekatan strategik HR itu tanggung jawab itu tidak hanya di HC departemen atau HR departemen, tapi juga melibatkan para line manager gitu ya sebagai pihak yang memantau dan berinteraksi secara day to day dengan karyawan. Yang kedua adalah fokus ya, tadi adalah kalau fokusnya ini adalah tradisional HR itu yang memandang ya fokusnya itu adalah employee relation. Jadi bagaimana membangun hubungan atau membina hubungan dengan si karyawan. Tapi ketika sudah kita bicara tentang strategik HR, maka yang perlu disadari adalah eh, apa namanya yang apa namanya ya, yang berkepentingan gitu ya, yang berkepentingan terhadap keberadaan karyawan yang kompeten, yang handal, dan bisa berkontribusi terhadap organisasi itu tidak hanya apa namanya organisasi ya, tapi juga bisa beberapa pihak lainnya. Misalnya ya, kalau misalnya kita mau mengadakan pelatihan misalnya ya, pelatihan karyawan, sementara kita nggak memiliki trainer, tidak memiliki modul yang memadai, maka atau kalau diselenggarakan secara internal mungkin tidak efisien ya, maka barangkali kita membutuhkan jasa pihak ketiga, entah itu lembaga training apa namanya ataupun trainer profesional untuk memberikan pelatihan itu. Artinya adalah ketika bicara tentang strategi HR, maka kita juga bicara tentang kapabilitas organisasi. Apakah organisasi mampu mengelola itu sendiri atau tidak, ya. Nah, kalau tidak, tentu kita membutuhkan jasa pihak ketiga. Sehingga fokusnya dalam strategi HR itu adalah tidak hanya apa namanya hubungan antara perusahaan dengan karyawan, tapi bagaimana partnership ya, baik perusahaan atau pihak-pihak yang dalam perusahaan maupun pihak-pihak luar perusahaan dalam rangka mengadakan, mengembangkan dan membina karyawan di dalam organisasi. Ya, Eh, kita lihat saat ini sangat banyak sekali lembaga-lembaga yang terlibat di pengembangan SDM. Atau misalnya lembaga-lembaga yang menyediakan jasa untuk mengembangkan HRIS ya, Human Resource Information System untuk karyawan. Yang which is kalau dikelola sendiri oleh organisasi mungkin ya nggak mampu semuanya kan mengembangkan sistem IT-nya kalau perusahaan nggak fokus ke situ gitu kan ya. Maka membutuhkan jasa konsultan IT misalnya untuk mengembangkan sistem HRIS-nya ya, atau kadang-kadang sistem pengkajiannya juga udah diserahkan ke apa bekerja sama dengan apa namanya bank ya. Kan sekarang ini nggak ada lagi kalau dulu ya kalau gaji itu emang dari HR ya. Saya masih ketemu tuh dulu waktu awal-awal kerja itu yang gaji itu dari masih dalam amplop dari HR sendiri yang menyerahkan gitu ya. Kalau sekarang kan udah transfer rekening gitu ya. HR mungkin hanya sekedar menyerahkan laporan lalu bank yang memproses dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi adanya partnership antara apa namanya lembaga atau pihak-pihak baik di dalam organisasi maupun luar organisasi itu penting dalam rangka apa mengembangkan karyawan. Kalau kalau employee relation bicaranya hanya antara dua pihak. Satu adalah perusahaan dan yang kedua adalah karyawan. Jadi kalau employee relation itu bicaranya karyawan perusahaan. Tapi kalau sudah strategik itu sudah berbicara bahwasanya tidak hanya perusahaan dan karyawan, tapi juga ada pihak ketiga yang bisa juga dilibatkan untuk apa namanya mengelola karyawan itu. Yang berikutnya adalah role HR ya. Kalau role HR kalau tradisional itu adalah transaksional. Transaksional itu apa artinya? Transaksi. Kayak kita belanja gitu ya. Kan transaksi jual beli kalau kita pergi ke pasar itu. Kalau transaksi artinya kita bayar, kita memperoleh sesuatu. Ya kan gitu ya. Nah, kalau role HR yang transaksional itu sifatnya dengan karyawan itu ya transaksional. Anda kerja bagus, masih pakai stick and carrot ya. Kalau Anda kerja bagus, ini nih, saya kasih wortel, ya, carrot ya. Tapi kalau Anda kerja nggak bagus, ya udah saya pecut, ya ini hukuman untuk Anda. Ya.
Nah, ternyata sekarang itu kalau udah pakai strategic hire, pendekatannya itu sudah tidak transaksional lagi, tapi sudah transformational. Transformational itu artinya apa? Yang dibeli itu adalah hati orang, kalau transformational itu. Jadi tidak menganggap manusia itu sekedar alat produksi saja, tapi ya manusia itu adalah alat produksi, tapi dia punya hati yang berbeda dengan komputer gitu, berbeda dengan mesin pabrik. Oleh karena itu, maka pendekatannya itu juga harus mendengarkan keluh kesah mereka, ya, kebutuhan mereka, kegalauan mereka. Itu pendekatan yang transformational. Maka tidak heran kita saat ini mengenal konsep misalnya ya empowerment, konsep apalagi itu otonomi dalam pekerjaan. Kita mengenal konsep di mana kita membuka keran kepada karyawan untuk memberikan masukan untuk perbaikan pekerjaannya. Kita mengenal konsep coaching, konseling, ya, konsep mentoring, ya, di mana atasan bawahan ngobrol dalam rangka mengembangkan bawahan. Kalau pendekatan transaksional mana ada coaching, konseling, otonomi, empowerment itu ceritanya. Kalau transaksional itu ya do what I said, ya. Jadi ini yang harus dikerjakan, Anda kerjakan. Kalau nggak dikerjakan, Anda dapat punishment. Kalau Anda kerjakan, nih, Anda dapat hadiah. Itu intinya. Ya, jadi role HR-nya adalah transaksional. Kemudian apa namanya, perusahaan itu hanya reaktif saja. Kalau ada kebutuhan perubahan, mereka melakukan perubahan. Jadinya change follower dan responden. Jadi responsif. Ya. Kalau strategic HR yang diharapkan itulah apa namanya HR itu sudah menjadi change leader, ya, membantu atau mempersiapkan karyawan di masa-masa perubahan, ya. Kalau mau pensiun ya ada pelatihan pensiun bagi karyawan misalnya, atau perusahaan ini mau melakukan merger akuisisi, maka ada persiapan karyawan agar tidak shock, agar tidak resisten terhadap kebutuhan perubahan. Kemudian menjadi inisiator, ya. Jadi kalau sebelum terjadi apa namanya apa namanya pengelolaan SDM itu sudah bersifat inisiatif gitu, ya, ada inisiatif. Jadi sebelum terjadi udah antisipasi dulu ini, sebelum sebelum katakanlah misalnya ya perusahaan melakukan merger akuisisi, sebelum terjadi resistensi karyawan itu sudah dipersiapkan dulu orang untuk menghadapi resistensi itu. Jadi artinya ada inisiatif, ya, kalau kayak pendekatan strategik HR tidak hanya responsif saja, tapi juga sudah memprediksi apa yang akan terjadi. Kemudian ini inisiatif, ya. Jadi kalau tradisional HR itu ya cenderung apa reaktif, lambat, ya. Jadi hanya menerima saja ketika sudah ada kebutuhan perubahan ya mereka melakukan respon. Tapi kalau strategik HR ini sudah apa namanya inisiatifnya itu cepat, proaktif dan terintegrasi, ya, mempertimbangkan berbagai aspek. Kemudian dari segi time horizon, tradisional HR itu cenderung memikirkan jangka pendek gitu, ya. Jadi apa yang harus dikerjakan karyawan ya kerjakan begitu, ya. Atau misalnya nggak mikirin tahun depan itu kita butuh orang pada bulan berapa nih kebutuhannya meningkat gitu, ya. Tapi ya berpikirnya ya semester depan apa butuh berapa orang misalnya seperti itu. Tapi kalau strategik HR itu tidak hanya berpikir jangka pendek, tapi juga berpikir 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 5 tahun yang akan datang itu kita mau ngapain tuh. Jadi dia sudah memperkirakan jauh ke depan, ya, terkait dengan kebutuhan SDM-nya. Tapi kalau tradisional HR mungkin ya short term aja, semesteran, atau paling banter ya tahunan berpikirnya, tapi tidak berpikir jangka panjang nih, seberapa banyak orang dibutuhkan, atau seberapa banyak orang tidak dibutuhkan di masa yang akan datang. Kemudian kontrol. Kalau tradisional HR itu cenderung birokratik, kemudian patuh dan taat pada kebijakan dan prosedur yang disusun. Sementara kalau strategi HR tadi adalah fleksibel, ya. Jadi organik, fleksibel. Kalau apa namanya whatever is necessary to succeed, ya. Jadi apa apa yang dirasakan dibutuhkan ya dilakukan gitu, ya. Jadi pendekatannya lebih lebih Mohon cair, maaf Pak lebih Wendra, fleksibel. mohon Ya. maaf Pak. Iya, Pak Wendra, ini saya tadi Bapak terangkan mengenai role, inisiatif, time horizon ya. Itu apakah ini akan berpengaruh ketika ya di perusahaan itu ada gap generation Pak, seperti di awal kita sisi pertama. Contoh ya, kalau yang saya mungkin yang terasa ini kan untuk membuat transformation, change leader dan segala macam, ini kan dalam gap generation mungkin di kita Pak antara baby boomers dengan Gen Z, ini kan gapnya terlalu jauh Pak. Ya, jadi ini menurut apakah itu akan berpengaruh Pak di gap generation? Walaupun oke lah strategi apa namanya
HRM kita terapkan, tapi dikala pemimpin kita mempunyai gap generation, ini gimana Pak? Iya. Jadi kan Ini kan habit Pak ya. ya kita kan bicaranya adalah SHRM tadi ya. Definisi SHRM itu adalah bagaimana caranya kita meng-align-kan atau menselaraskan antara arah bisnis dengan strategi pengelolaan SDM. Ya. Jadi ujungnya itu pedoman utama itu sebetulnya lah arah bisnis. Bisnis butuhnya apa gitu loh. Jadi bisnis itu butuh apa nih? Tahun depan bisnis ini mau dibawa kemana? Membesar, mengecil, atau tetap ya begitu-gitu aja gitu ya. Nah, itu kata kunci di bidang SHRM ini. Jadi kalau ketika kita bicara tentang fleksibilitas, bicara tentang seberapa cair pendekatan pengelolaan SDM itu sangat akan lebih besar pengaruhnya itu adalah dari arah kebutuhan bisnis itu, Pak. Jadi katakanlah bisnis mengatakan ini, oke, kita butuh karyawan banyak di Januari sampai Maret. Setelah itu kita tidak butuh banyak orang. Ya, nanti butuh banyak orang lagi nanti di bulan November sampai Desember. Nah, di antara itu nggak butuh orang. Maka kalau berpikir pengelolaan SDM itu sudah strategik, maka akan apa namanya di organisasi itu orang akan berpikir nih, gimana caranya mencari orang pada bulan-bulan dibutuhkan itu, tapi tidak bagaimana tidak melanjutkan pekerjaan pada bulan-bulan tidak dibutuhkan begitu. Jadi eh, apa namanya generasi yang berbeda mungkin nanti ke yang akan lebih berpengaruh adalah ke strategi apa namanya komunikasinya, strategi performance manajemennya, ya. Kemudian juga strategi pengambilan keputusannya di dalam organisasi itu akan berpengaruh. Tapi kalau kita bicara tentang fleksibilitas dalam konteks di sini ya, organik, fleksibilitas dan seterusnya, ini sebetulnya acuan utamanya adalah arah bisnis. Nah, perkara nanti kita dapat karyawan yang generasi milenial, generasi X, atau generasi Z, ya pendekatannya itu akan diwarnai juga oleh apa namanya perbedaan generasi itu pasti ya. Pasti ada cirinya lah yang akan mewarnai gitu ya. Tapi acuan utama ketika kita bicara tentang strategi HR adalah bukan perbedaan generasi itu. Acuan utamanya adalah bisnis maunya apa dan kita mencoba menjawab kebutuhan bisnis itu. Nanti ketika operasional pelaksanaan day to day-nya baru nanti warna terhadap generasi X apa yang harus kita berikan misalnya ya. Kalau generasi X itu kan ya kalau mereka nyari kerja, mereka udah senang kerja ya. Apalagi anaknya mau menikah sebentar lagi dan seterusnya ya. Generasi X itu kerja ya, mungkin imbal jasa bagi mereka yang penting gitu ya. Tapi bagi generasi milenial karena generasi Z banyak yang masih single, ya sukanya healing-healing, jalan-jalan, ya barangkali bagi mereka juga apa namanya work life balance itu penting. Kemudian kepada mereka diberikan itu. Jadi cairnya ke apa ya lebih ke arah pelaksanaan hariannya Pak ya, tapi kalau arah bisnisnya ya kalau kalau apa namanya kalau pada sisi lain gitu maksud saya arah bisnis itu menentukan apakah kita akan apa namanya merekrut berapa banyak, seperti apa kompetensi dan seterusnya gitu Pak ya. Jadi dua-duanya akan berpengaruh, tapi ketika kita bicara tentang SHRM ya yang utama itu pedoman yang utama itu adalah keterkaitan antara arah bisnis dengan apa namanya strategi SDM-nya itu sendiri. Begitu Pak Sukri poinnya. Ya nanti kita lihat modelnya setelah ini ya. Nanti mungkin Bapak bisa dapat gambaran lebih lanjut ya. Nah saya lanjutkan dulu ini ya. Kemudian key investment ya, capital, product, people. Jadi investasi utama itu nanti kalau kita udah strategi HR itu adalah pada people dan pengetahuan orang-orang yang ada di dalamnya ya. Karena apa namanya kemarin udah kita singgung juga ya bahwasanya keunggulan kompetitif atau sustainable competitive advantage organisasi itu diraih kalau apa? Nah, kalau kita pakai pendekatan SDM, teorinya adalah resource based view yang mengatakan ya sumber keunggulan organisasi itu adalah berasal dari SDM, dari people. Tapi people yang mana dulu ya? People yang apa? Yang valuable, yang rare, yang inimitable, dan yang non-substitutable atau singkatannya adalah VRIN atau VRIO. Kemarin udah kita singgung. Jadi SDM yang seperti itu yang berkontribusi. Oleh karena itu memang key investment-nya adalah pada people.
Jadi accountability-nya adalah nanti Departemen SDM atau program SDM itu adalah sebagai sebuah investment center, bukan cost center saja. Nah, ini kadang-kadang masih paling gampang itu kita lihat ya, kalau misalnya top eksekutif di organisasi itu masih berpikir begini, ya pengembangan SDM penting sih, tapi kan itu cost. Ya, kalau orang dikembangkan kita apa namanya butuh dana dan kapan kembalinya itu? Ya, ROI-nya kapan? Return-nya kapan tuh ngirim-ngirim orang training gitu-gitu ya. Kalau masih begitu cara pandangnya, kemungkinan ya top eksekutif itu masih pakai pendekatan tradisional HR di situ. Mestinya, mestinya pola berpikirnya kalau sudah strategik HR adalah oke, ya ini adalah investasi mentrainingkan orang. Kita memang perlu mengukur investasi itu nanti, tapi investasi orang itu mungkin ya tidak bicara ROI itu serta-merta gitu ya. Maka kalau bicara tentang apa namanya evaluasi program pengembangan atau pelatihan itu nanti ada istilahnya adalah return on training investment, ada hitung-hitungannya ya. Bahwasanya ada apa namanya tingkat pengembaliannya itu apakah dalam bentuk ya pertambahan pengetahuan orang atau perubahan perilaku orang, peningkatan produktivitas unit kerja, bahkan sebetulnya sampai ke penghitung apakah profit atau tidak, ada metodenya. Dan itu penting di dalam strategi HR untuk menunjukkan ya parameter-parameter keberhasilan investasi itu penting ya di dalam SDM. Tapi berpikirnya itu tidak hanya menganggap ya manusia itu adalah cost, ya training itu adalah cost. Sementara kalau kita udah strategi HR, ya people itu penting, harus dikembangkan dan ini adalah sebuah investasi. Dan tetap ya yang namanya investasi itu perlu diukur. Jadi dalam strategi HRM itu pengukuran itu juga penting. Nah, kalau melihat dua hal itu, mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Agung ya. Nah, ini pertanyaan Pak Agung tadi ya, saya bahas ini. Apakah sebetulnya ya dengan melihat fitur-fitur di antara dua itu kan ya, dua hal tersebut, ini yang tradisional seperti ini, yang strategik HRM seperti ini, yang akan lebih apa namanya ya, yang akan lebih match dengan kebutuhan bisnis dan yang akan lebih match dengan generasi yang berbeda seperti kita singgung yang lalu, itu kira-kira yang mana gitu ya? Kan dua hal itu tadi pertanyaan Pak Sukri ya, dua hal itu akan mewarnai tentu saja ya. Jadi arah bisnis berharap apa? Apakah kita mensupport itu? Kemudian dengan generasi sekarang yang ya butuhnya apa namanya apa kondisi lingkungan bisnis yang demikian cepat berubah gitu kan ya. Kemudian pesaing yang cepat apa berinovasi gitu ya. Kemudian selera karyawan yang cenderung berubah, yang dulu orang cenderung gila kerja, sekarang malah gila healing-healing gitu ya. Nah, ini kira-kira pendekatan mana yang akan lebih menjawab itu? Apakah strategik HR atau tradisional HR? Nah, ini saya kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Kira-kira yang mana? Kira-kira yang akan lebih match dengan kondisi terkini itu. Ya, saya yakin ya akan lebih banyak strategik HR menjawab ya kebutuhan kondisi dinamis saat ini daripada pakai pendekatan yang tradisional HR tadi. Gitu ya, semoga menjawab Pak Agung tadi ya, pertanyaan Pak Agung. Boleh bertanya, Oke. Pak? Iya. Silakan Bu Mi. Ya, baik Pak. Terima kasih nih penjelasannya menarik sekali nih Pak antara strategik HR sama tradisional HR. Nah, kalau melihat ini Pak ya, artinya kalau kita let's say katakanlah suatu perusahaan itu menerapkan strategi HR, itu seolah-olah dia harus apa namanya harus independen ya Pak ya. Independen Harus apa artinya Bu? independen. Independen. Iya, artinya seberapa jauh, artinya kayak misalnya contoh aja accountability, ada call center, investment center. Nah, tadi Bapak jelasin bahwa kadang-kadang top eksekutif itu masih berpikir itu HR itu bukan sebagai suatu aset, tapi call center gitu ya. Bukan sebagai aset yang harus kita bagaimana dipertahankan. Itu apakah sejauh apa HR itu harus mempunyai independensi terhadap apa namanya divisinya ya Pak ya. Even itu misalnya tetap responsibility for HR itu tidak hanya dari divisinya dia, tapi termasuk ke line manajernya itu harus ikut bertanggung jawab. Tapi sometimes top apa namanya top eksekutif itu kan ada kepentingan atau mungkin ada policy atau ada kebijakan-kebijakan yang harus mungkin tadi diterapkan juga di HR. Nah,
itu yang kadang ada plus minusnya tadi, mungkin ada berpengaruh terhadap employee atau kadang-kadang bertolak belakang antara kepentingan company dengan apa namanya dengan kepentingan employee seperti itu. Itu Pak. Bagaimana itu Pak untuk Oke. mengatasinya atau bagaimana itu mungkin ada masukan atau apa gitu? Saya ingin menyoroti sebetulnya sebelum saya menjawab ke sana ya, Bu. Iya. Satu poin, sebenarnya poin ini berlaku di semua bidang atau program manajemen, tidak hanya manajemen SDM saja. Poin yang utama itu adalah apapun inisiatif yang kita lakukan dalam perusahaan itu tidak akan berhasil kalau tidak ada top eksekutif komitmen. Eksekutifnya dulu yang harus komit. Oke, ya. Top eksekutif itu siapa? Top eksekutif ya direksi, ya direktur dan direksinya. Ya, kalau termasuk juga komisaris sebetulnya ya. Jadi itu yang disebut dengan top eksekutif. Kalau mereka komit, Bu, ya, maka program HR itu pasti akan didukung. Ya, maksud saya bukan pasti akan didukung. Kalau mereka komit, mestinya apapun program HR yang sudah dari awal komitmen mereka sudah terinfokan dan mereka dari awal menyatakan akan mendukung dan kemudian konsisten dukungan itu, maka program HR yang kita susun bagus-bagus di dalam perusahaan pasti akan jalan. Itu maksud saya. Karena begini, ini pengalaman aja saya sebagai konsultan ya. Eh, ini baru kejadian kemarin-kemarin ya. Ini sebuah BUMN besar di Indonesia, ya. Ini BUMN ini sebenarnya cukup terkenal di dalam pengelolaan SDM-nya. Orang sering merujuk ya, oh ini BUMN ini hebat. Ya saya nggak usah sebut BUMN-nya ya, tapi ini salah satu klien kita juga. Ya, di perusahaan ini mereka sudah punya yang namanya talent mobility. Udah nyusun tuh talent mobility, peta mobilitas talentnya ya. Jadi talent ini siapa apa saja key positionnya, kemudian mereka juga udah petakan siapa saja orang-orangnya yang top talent, kemudian mereka udah proyeksikan ini akan ke sini ya 3 tahun lagi ke sini, 4 tahun lagi ke sini, sudah ada peta peta mobilitasnya itu sudah disusun ya, se-Indonesia ada disusun. Tiba-tiba ya kemudian belum lama ini baru 2-3 bulan yang lalu ya terjadi perombakan besar-besaran di organisasi ini. Perombakan itu artinya perombakan posisi posisi kunci gitu ya. Jadi ada yang diberhentikan gitu kan ya. Diberhentikannya karena ada suatu skandal lah ya. Saya nggak sebut juga. Ini kan ada skandal juga ya diberhentikan. Lalu orang yang diberhentikan itu posisinya itu diisi oleh orang-orang baru yang sama sekali keluar dari peta talent ini. Jadi bayangkan ya, Departemen HR yang sudah capek-capek ya, atau Departemen HC Departemen yang bekerja sama dengan para manajer lini itu udah capek-capek menyusun peta talent, itu berantakan semua, itu gara-gara top eksekutifnya main tunjuk pengganti orang dan di luar peta talent itu, dan itu merusak semua sistem. Nah, merusaknya apa? Karena orang yang sudah masuk talent itu dia tahu juga kan kalau dia udah talent kan nanti orang yang masuk peta talent itu kan nanti perlu ada pengembangannya kan. Ada mereka persiapan, ada pelatihan level 1, level 2 sebagai leader. Udah mereka udah melewati itu. Mereka udah tahu mereka itu top talent. Tapi tiba-tiba yang masuk itulah rekan kerjanya yang entah dari mana nggak pernah dikenal juga namanya sama ini tiba-tiba masuk. Sehingga sebar gosip, wah ini titipan ini. Wah ini saudaranya si Anu nih. Ini gerbongnya Jawa masuk nih. Gitu kan ya. Ya gitulah ya. Dan demotivasi orang-orang gitu kan ya. Demotivasi yang top talent itu akhirnya demotivasi. Ya kita ini hanya sekedar alat. Kemudian para manajer lininya juga begitu. Lah gimana nih orang HR yang selama ini menggembar-gemborkan pentingnya talent mobility, ternyata HR itu sendiri nggak becus tuh ngelola programnya. Sehingga berantakan ya. Gimana kita bisa percaya sama HR? Jadi reputasi Departemen HR yang dibangun selama ini di hadapan para manajer ini itu buyar juga semuanya. Gara-gara top eksekutifnya nggak komit. Nah, jadi top eksekutif komitmen adalah keyword, ya kata-kata kunci gitu ya. Termasuk ya misalnya nih, apakah kita mau pakai pendekatan yang sudah sifatnya strategik ya? Apakah line manager akan kita libatkan di dalam program-program kita? Apakah investasi terhadap orang itu adalah sebuah apa namanya pengeluaran untuk pengembangan SDM itu adalah sebuah investasi atau sebuah cost semata? Ya, itu butuh top manajemen eksekutif untuk mendorong itu semua. Jadi kalau kita bicara tentang peran Departemen HR, ya kalau Ibu mungkin pernah dengar, saya nggak tahu Ibu dari apa namanya basic backgroundnya apakah SDM atau bukan? Bukan Pak, non SDM Pak. Ya ada non SDM ya.
Jadi di dalam SDM ini ada pemikir atau Urlich namanya kalau pernah dengar ya, Dave Urlich itu pernah mengatakan peran Departemen SDM itu apa? Sebagai bisnis partner. Jadi sebagai bisnis partner ini artinya apa? Kebutuhan bisnis apa? Kemudian orang SDM ini harus memberikan saran kepada direksi itu. Kalau itu arah bisnis, maka kita perlu memperlakukan SDM seperti ini. Dan kalau misalnya mereka bersepakat terhadap arah bisnis tertentu, maka kemudian HR sebagai bisnis partner harus nyusun peta strategi untuk mensupport arah bisnis itu. Intinya begitu. Nah, tapi ketika udah disusun, itu top eksekutif harus komit ya dengan apa yang disusun itu. Jadi, apakah independensi Departemen HR? Ya, dalam beberapa hal tertentu mungkin perlu independensi ya. Jadi katakanlah menyusun strategi di Departemen SDM itu sendiri mungkin udah Departemen SDM lah, ya, HR Departemen lah yang mengatur. Kemudian dengan bantuan para manajer lini itu ya, yang sifatnya operasional ya silahkan aja. Tapi ketika udah bicara tentang arah bisnis dan seterusnya, independensi itu artinya lah independensi orang dari Departemen HR untuk memberikan masukan kepada top eksekutif. Ya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperhatikan, itu make sense atau tidak dengan kondisi SDM kita saat ini, itu perlu bisa dilakukan atau tidak, atau kita perlu nambah SDM untuk mensupport itu. Nah, di sanalah independensinya, independensi untuk mengungkapkan pendapat dan independensi untuk mengeksekusi rencana ke bawah. Nah, itu perlu dilakukan. Ketika independensi itu diberikan, maka top eksekutif harus komit. Jangan sampai ngerusak sistem. Independensi diberikan tapi tiba-tiba kebijakannya diubah. Nah, itu yang merusak sih sebenarnya. Jadi ada yang lebih independensi itu bisa dilakukan atau tidak ya tergantung dari top eksekutif ya, komit atau tidak itu kuncinya. Baik Ya, Pak, terima kasih Pak. jawab ya. Terima Ya. kasih. Pak Hapasi udah dari tadi angkat tangan sudah turun naik lagi turun Ya. lagi. Oke, silakan Pak ya. Oke, terima kasih Pak Wendra. Saya mau bertanya terkait dengan terminologi ini. Saya baru dengar nih istilah strategik HRM dan tradisional HRM. Saya pikir dulu saya hanya pernah mendengar HRM dan HCM. Gitu. Nah, tapi Ya. kalau saya melihat dari deskripsinya ini, saya melihat strategik HRM ini jauh lebih mirip dengan HCM. Human capital, terutama tadi ya key investment-nya itu kan bagaimana orang itu dianggap sebagai cost kalau di resource itu ya. Kalau di strategi ini kan dia sebagai investment ya. Itu kan paradigma yang paling berbeda juga dari sisi sudut pandang HCM. Nah, ini saya mau tanya apakah memang strategi HRM ini lebih bisa kita anggap sebagai HCM gitu? Ya. Ada beberapa irisan, Pak. Jadi maksudnya begini ya, mungkin kita perlu bedakan dulu terminologi HRM dengan HCM ini ya. Jadi kalau HRM kita kan Human Resource Management, manajemen sumber daya manusia. Ada orang yang agak sedikit ya apa ya Pak ya istilahnya ya sensitif atau merasa tidak enak dengan istilah sumber daya itu. Kok manusia itu dianggap sumber daya? Apa bedanya dengan mesin gitu kan ya? Apa bedanya dengan uang gitu ya? Nggak ada bedanya manusia dengan, padahal kita kan bukan mesin, kita bukan uang, kita punya pikiran free will gitu ya, kata orang Amerika gitu ya, independensi untuk berpikir. Nah, maka kemudian muncullah movement HCM itu. HCM itu mengatakan ya human capital management. Jadi manusia itu adalah harus dilihat sebagai pemilik capital. Apa itu capital yang mereka bawa? Ini dari Becker konsepnya, Pak ya. Becker yang memperkenalkan ini. Becker ini mengatakan ya intinya human capital management ini bicara bahwasanya manusia itu punya yang namanya pengetahuan, keterampilan dan perilaku. Ya, karena mereka punya pengetahuan, keterampilan dan perilaku, maka ya jangan pandang mereka sebagai sumber daya seperti yang lain. Susah, bahkan pengetahuan pengalaman itu kan dibangun bertahun-tahun gitu ya. Kemudian perilakunya itu yang bedakan dia sebagai makhluk hidup berbeda dengan benda mati lainnya. Dan ketika mereka masuk ke dalam perusahaan, mereka itu menginvestasikan pengetahuan, keterampilan dan perilakunya ke dalam organisasi. Karena jadi mereka dipandang sebagai investor tuh. Ya kalau udah sudut pandangnya HCM, manusia itu investor, dia masuk ke dalam organisasi sebagai investor. Maka kemudian kepada investor perlu ada pemberian dividen ya. Jadi bagaimana investor itu nggak kabur, ya kan mereka harus di eman-eman, disayang-sayang, ya. Kemudian ada tingkat pengembalian investasi mereka itu diberikan. Nah itu filosofinya itu antara HRM dengan HCM itu, ya itu filosofi. Sehingga sekarang ini orang banyak menggunakan istilah HC. Cuma
ini menarik juga, Pak. Jadi kalau bicara tentang HCM, ini kan tadi nama ya. Kemudian ada lagi istilah SHRM. Sedikit banyak karena human capital itu memandang manusia adalah sebagai investor, maka kemudian arahnya itu memang adalah ketika bicara tentang apa namanya pengelolaan SDM ya itu manusia itu harus diinvestasi. Mereka sudah menginvestasikan, artinya gini, mereka harus dikembangkan ya, investasi mereka itu harus dikembangkan. Jadi tidak dipandang sebagai cost manusia itu. Nah, dalam konteks ini beririsan tuh antara HCM itu dengan SHRM ini. Bahwasanya memandang manusia itu bukan sebagai cost semata, tapi adalah sebagai apa namanya sebagai orang yang datang yang menginvestasikan pengetahuan, keterampilan, pengalaman mereka. Oleh karena itu ya mereka harus dikembangkan ya. Dan pengembangan mereka itu bukan cost tapi adalah sebuah investment. Nah, dalam konteks itu beririsan antara HCM dengan SHRM itu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa orang masih pakai istilah SHRM atau SHRM bukan HCM ya? Kalau ternyata kayaknya lebih wong ke wong ya kalau HCM itu memanusiakan manusia ya daripada SHRM. Nah, ini memang kadang-kadang saya bersama kolega saya juga masih apa ya? Kadang-kadang masih berdebat juga karena kalau kita lihat literatur akademis, Pak, Bapak coba cari ya textbook atau jurnal-jurnal deh. Pak mungkin pernah dengar istilah jurnal akademis ya. Rata-rata jurnal akademis, textbook akademis itu masih menggunakan istilah human resource management. Human capital ini ramenya itu lebih di dunia konsultansi, Pak. Konsultansi, training, dunia praktis itulah intinya ya. Tapi di dunia akademis orang masih banyak menggunakan istilah HRM dan SHRM. Ya, termasuk ya saya kan juga kebetulan peneliti tamu di Wharton School University of Pennsylvania, Pak. Mereka kadang-kadang masih pakai istilah HRM juga di sana gitu ya. Walaupun negara maju di sana. Memang sih departemennya mereka udah namain itu departemen eh, eh, malah bukan HCM ya, Human Social Capital Department. Ya, kalau kita masih di PPM ini Human Resource Management. Kadang-kadang saya melihat juga penggunaan istilah itu ya kayak kayak apa ya, kayak rame-ramean gitu ya, kayak trendy-trendian gitu menggunakan istilah ya. Tapi anyway, kalau Bapak berkata HCM ini kok kayaknya lebih dekat ke SHRM, ya memang demikian karena ada beberapa irisan. Walaupun tadi saya apa namanya penjelasan saya itu saya awali dengan kenapa HCM itu muncul ya. Jadi apa tadi ya mencoba manusia ke manusia itu. Tapi Bapak benar ya kalau di SHRM dan HCM itu ya fokusnya adalah pengembangan orang, investasi, pendekatannya transformational, tidak transaksional semata kepada bank, pendekatannya pelibatan line manager, tidak hanya pendekatan departemen SDM saja dalam mengelola orang. Ya banyak ininya apa namanya irisannya. Tapi tadi ya penggunaan istilah SHRM itu di dunia akademis masih banyak pakai HRM, sementara dunia HCM itu sudah konsultansi dan dunia training, dunia inilah dunia pragmatis kayaknya lebih banyak menggunakan istilah HCM itu daripada dunia akademis. Ya mungkin someday akademis akan mengikuti juga ya, tapi selalu akademis itu kan kadang lebih ketinggalan dari dunia praktek kan. Nah, karena kan orang praktisi dulu yang berinisiatif kreativitas baru kemudian diikuti oleh eh, jurnalnya, apa penelitiannya mengikuti belakangan. Oke begitu Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke Pak ya. Cukup clear ya. Yuk. Ya, terima kasih Bu Rina, ada komentar? Ya, maaf, Pak Wendra. Sedikit menyambung sih Pak, mungkin tadi yang saat menjawab pertanyaannya Bu Umi ya, terkait tadi ada independensi HR. Nah, ini kan tadi mungkin sempat disinggung kayak saya salah satu fokus di strategi HRM itu kan ada hubungannya juga dengan eksternal, faktor eksternal. Di sini saya berbicara mengenai requirement dari customer yang terkadang itu juga mempengaruhi proses dari HRM sendiri begitu kan. Nah, yang saya tanyakan adalah sampai batas mana sih Pak sebenarnya tadi kita ngomong independensi dari HR saat ada faktor eksternal nih, misalnya persyaratan dari sisi customer ini ya memang harus menjadi perhatian, tidak hanya lini manager mungkin sebagai user yang bertemu langsung dengan customer, tapi panjangan tangannya lu ke sisi HR karena itu kan akan berpengaruh juga kayak misalnya tadi soal cost misalnya karena misalnya di perusahaan sudah punya standar nih untuk teman-teman yang memang sifatnya teknikal memiliki standarisasi harus memiliki sertifikat ABCD
dan mungkin mereka melakukan sertifikasi di di organisasi atau lembaga tertentu. Tetapi terkadang kan misalnya dari sisi customer mereka hanya mengharuskan melakukan training atau sertifikasi di lembaga yang lain. Berarti kan di situ akan dilihat ada add cost nih gitu kan, ada tambahan cost, padahal misalnya secara kemampuan sudah tersertifikasi seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, Bu, terakhir-terakhir saya kehilangan suara Ibu. Pertanyaannya apa? Kalau bisa diulang lagi, Bu. Oh iya Pak, mengenai ini Pak, batasan mana independensi HR saat ada faktor eksternal. Di sini adalah customer yang memang mempengaruhi proses dari perekrutan atau tadi manpower planning tadi, begitu Pak. Oke. Saya meraba mungkin pertanyaannya begini ya. Jadi sampai di mana batas independensi? Saya melihatnya begini, Bu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang customer kan tadi ada internal, eksternal customer ya, dalam yang terlibat ya, pihak yang terlibat lah di dalam pengembangan SDM itu sendiri. Idealnya itu kan kita lakukan sendiri secara internal ya. Entah itu desain program pelatihan, desain sistem teknologi HRIS misalnya ya, sistem performance management ya, sistem penilaian kinerja aja misalnya kan teknologi base atau manual ya. Idealnya kan dikembangkan sendiri. Kenapa idealnya dikembangkan sendiri ya? Karena kita lebih tahu kebutuhan kita. Nah, tapi begini. Tapinya adalah kompetensi ya. Kompetensi internal orang HR itu sendiri kan juga terbatas. Ya. Di samping jumlah orang HR itu juga terbatas kan. Coba perusahaan Ibu berapa berapa orang karyawan, berapa orang orang HR coba. Pasti ya saya yakin tuh ya perbandingannya sangat dikit gitu ya. Bahkan saya pernah ketemu perusahaan multinasional itu orang HR-nya nggak lebih dari 5 orang, Bu. Ya, karena dia udah didukung by system. Nanti memang ada HR di cabang ini lebih kecil ya, tapi yang HR di pusat itu cuma nggak lebih dari 5 orang ya. Nah, eh, ya jadi artinya lah ini sangat tergantung dari jumlah orang dan kompetensi internal yang kita miliki. Apakah mungkin kita mengembangkan semua itu? Walaupun kita sudah diberikan independensi oleh top eksekutif untuk mengembangkan, oke, kembangkan nanti kita support lah misalnya ya, secara keuangan. Tapi apa kita punya kompetensi? Kalaupun punya kompetensi, kalau di start dari nol kita nyusunnya, apakah kita punya waktu sepanjang itu? Akhirnya mungkin sibuk bikin aplikasi, sibuk sistem, ternyata tiba-tiba direkturnya udah ganti, minatnya udah berubah. Kita kehabisan waktu, momentumnya udah lewat gitu kan ya. Maka mungkin perlu kita butuh orang yang lebih fokus di bisnis itu untuk mengembangkan sesuatu yang kita tidak punya ya. Sehingga kita bisa fokus kepada yang lain gitu ya. Dan itu yang pertama ya, kompetensi internal dan jumlah orang di dalam. Yang kedua adalah kalau kompeten, jumlah orang di dalam memadai, apakah teknologinya mendukung atau tidak? Ini bicara teknologi berikutnya ya. Ya, orangnya bisa, tapi kita kurang teknologi ini dan itu. Kalau teknologi ini dan itu perlu dibeli, diadain dulu gitu kan ya. Nah, itu kan juga menghalangi kita ya untuk mengembangkan secara internal. Lalu berikutnya cost. Kalau dikembangkan sendiri semuanya, lalu perlu beli teknologi ini dan itu, mungkin kita terhalang cost untuk mengembangkannya. Jadi artinya independensi kita mungkin diberikan oleh tim eksekutif, mungkin ada batasnya. Kemampuan kita untuk memprovide itu ada batasnya. Dan ketika kita melihat yang di luar batas kita itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak terlalu strategik. Strategik itu artinya tidak terlalu sifatnya mungkin rahasia dan terlalu menyangkut bisnis utama kita. Ya sudah, outsource-kan aja. Biarkan pihak ketiga yang menyediakan. Toh kayaknya misalnya ya eh, penyelenggaraan pelatihan leadership bagi para manajer itu kan ya kayak PPM punya lembaga training, ini bukan soft selling ya, tapi ini contoh aja. PPM punya ekspertisnya di sana mendesain pelatihan leadership ya. Kenapa nggak diserahkan aja ke PPM misalnya ya? Nah, kita bisa fokus kepada yang lain, perbaikan yang lain di dalam organisasi kita, sistem yang lain misalnya. Yang penting itu adalah lembaga atau provider itu ya ditentir dulu kan, dijelaskan nih kebutuhan kita seperti ini. Harus masak dulu nih di ketika desain programnya. Ya, yang penting itu kan kita itu dan kita kemudian mantau entah itu dari evaluasi peserta lah ya
ataupun dari hasil perubahan perilaku peserta, peningkatan produktivitas kita lihat ada atau tidak setelah program itu kan pemantauan. Pemantauan tetap dilakukan gitu ya. Tapi secara pengembangan internal mungkin tidak. Jadi menurut saya adalah mungkin itu checklist poinnya bagi kita ya. Punya kompetensi internal atau tidak, jumlah orang kita memadai atau tidak, teknologi kita miliki mendukung atau tidak, cost-nya mana yang lebih mahal ya, develop sendiri atau serahkan kepada pihak ketiga. Mungkin itu bisa jadi pegangan ketika menetapkan apakah kita sendiri atau menggunakan customer dari eksternal, Bu, ya, tetap pihak ketiga untuk membantu kita. Semoga itu ya, Bu, Rina menjawab pertanyaan Ibu. Ya. Saya lanjut dulu ya karena kita sudah masih cukup banyak nih sekarang apa ya. Memang kadang-kadang diskusi ini menarik ya, tapi ada beberapa materi yang harus kita capai juga gitu ya. Nah, ini adalah framework dari Melo. Melo ini nama orang ya, bukan Melo. Lagi hari hujan kok hatinya agak melo, bukan begitu ya. Ini Melo ya. Melo ini nama orang. Dia menggambarkan begini framework SHRM itu. Jadi tadi kan kata kuncinya gini ya. Yang namanya SHRM itu adalah bagaimana kita memastikan arah bisnis itu selaras dengan strategi HR. Nah, coba kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada corporate strategi paling depan. Ya. Ini corporate strategi. Nah, kemudian ada panah ke sini, ada bisnis strategi. Jadi ada strategi korporasi dan ada strategi bisnis yang lebih kecil atau unit bisnis. Kalau perusahaan itu terdiri dari beberapa unit bisnis, ya ada kan di cascading turun ke bawah gitu ya. Ada strategi unit bisnis. Dan strategi itu nanti berdasarkan hasil yang namanya proses strategic planning ya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah SWOT analysis, kan pernah dengar ya. Strength, weakness, opportunity, threat. Itu kan tools untuk melakukan analisis lingkungan eksternal, internal. Itu adalah aktivitas di strategic planning gitu. Ya, strategic planning itu adalah proses untuk merencanakan kebutuhan organisasi, arah organisasi mau kemana dan kira-kira apa variabel yang menghambatnya untuk mencapai tujuan itu dan apa peluang-peluang yang mungkin kita lihat dan kekuatan kita untuk mencapai itu. Itulah ya yang disebut dengan apa namanya perencanaan strategis. Jadi ini semua ini kan arah bisnis dan ada didukung oleh perencanaan strategis. Dan ini harus dijawab oleh HR strategi yang selaras. Ya. Jadi HR strateginya harus bisa menjawab yang di depan sini, ya perencanaan planning itu. Jadi HR planning misalnya, ya kan tadi contoh saya udah berkali-kali saya katakan kita butuh berapa orang, kompetensinya seperti apa, kapan mulai direkrut, ya berapa banyak dibutuhkannya itu kan tergantung dari arah bisnis. Bisnis kita mau kemana nih ke depannya, ya. Kemudian desain pekerjaannya, ya. Apa yang desain pekerjaan itu artinya adalah apa yang dikerjakan karyawannya, ya, what workers we need, tipe pekerjaannya seperti how job interface with other, bagaimana satu pekerjaan berinteraksi dengan pekerjaan yang lainnya atau bisnis prosesnya seperti apa. Kemudian nanti didukung juga oleh HR system. Lalu didukung lagi apa namanya program staffing ya. Staffing ini mulai dari kegiatan HR planning-nya, training-nya, performance management, compensation, labor relation. Kita lihat ini semua sebetulnya adalah menjawab yang di depan sini. Jadi ini front stage, ini backstage. Jadi backstage ini harus selaras dengan maunya front stage. Itu intinya kalau kita bicara tentang SHRM. Ya. Jadi jangan sampai misalnya ya program-program HR itu dilakukan hanya karena ikut-ikutan aja, tapi nggak ada linknya dengan arah bisnis. Nah kan sering saya ketemu misalnya klien ya, oh iya, di perusahaan sebelah itu mereka ngadain yang namanya pelatihan EQ bagi karyawan. Oh saya adain juga ah. Pertanyaan saya, apakah pelatihan EQ yang Anda lakukan, saya bukan anti pelatihan EQ ya, tapi maksud saya ini contoh aja ya. Tapi apakah pelatihan yang diselenggarakan itu menjawab nggak kebutuhan bisnis Bapak Ibu sekalian? Jadi jangan sampai program HR itu program ikut-ikutan loh, ikut-ikutan trendy-trendian. Orang tren ini kita ikutin pula tren itu. Orang tren itu ikutan pula tren itu. Menurut saya head on banget tuh ya perusahaan yang gitu ya. Jadi hanya ikut-ikutan tren buat apa? Berdampak nggak kebutuhan bisnis? Itu dulu pertanyaannya. Kalau berdampak ya silahkan lakukan. Kalau enggak, ya perlu dipertimbangkan lagi. Apa perlu itu dilakukan. Jadi ada something yang must have, ada yang nice to have. Barangkali head-on HR itu adalah sifatnya nice to have saja. Ya, belum tentu must have bagi organisasi kita. Nah, ini kita bicara tentang HR planning. Ya, kalau bicara HR planning atau manpower planning, berarti kita adalah sebuah proses untuk mengantisipasi dan menyediakan orang di dalam
ke dalam, di dalam, dan keluar organisasi. Jadi bicara tentang HR planning, human resource planning itu artinya kita bicara mengantisipasi masa yang akan datang. Kita butuh orang movement of people into, artinya kita butuh mencari berapa orang untuk gabung dengan perusahaan kita. Kemudian within, berapa orang yang harus pindah ke unit ini, mobilitasnya, mobility talentanya, ya. Kemudian out of organization, berapa orang yang mungkin harus keluar dari organisasi atau akan keluar dari organisasi, ya. Nah, itu perencanaannya sehingga nanti kita punya jumlah orang yang cukup, ya, baik dari segi dari segi kuantitas maupun kualitasnya, itu kompetensinya pada saat dibutuhkan oleh organisasi. Benefit planning itu saya rasa cukup jelas ya. Jadi benefitnya ya pastilah yang utama itu adalah ketersediaan SDM pada saat dibutuhkan. Ya, cost terjaga ya, karena kalau sesuatu yang tidak terencana itu ya reaktif ya, bisa menimbulkan biaya-biaya yang nggak penting nantinya ya, karena nyari orangnya tergesa-gesa atau ada opportunity yang terlewat gara-gara kita nggak punya tenaga untuk menyelesaikan order yang kita terima misalnya. Nah, gambar ini menjelaskan bagaimana strategi korporat atau strategi bisnis itu harus selaras dengan human resource, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini ya, ini kan tadi udah saya katakan ya, perusahaan itu punya visi, misi, ada internal analysis, ada external analysis. Sebetulnya ini adalah aktivitas strategic planning ya. Jadi perencanaan strategi organisasi. Kemudian yang di sini adalah implementasi dan evaluasi strategi. Dan di setiap aktivitas ini nanti akan ada aktivitas yang dilakukan di organisasi. Ya, misalnya di sini ada aktivitas ya analisis OT, opportunity threat, ada analisis strength weakness, baru disusun corporate strategi, ya, bisnis strategi, ya, kemudian desain struktur organisasi, alokasi sumber daya, kepemimpinan, cara komunikasi dan manajemen perubahan misalnya. Ini pada level korporat. Nanti apa yang dilakukan di korporat ini harus dijawab oleh HR, ya. Misalnya ya, ketika perusahaan mencoba melihat opportunities and threat, melakukan environmental scanning, melakukan analisis kompetitor, maka HR melakukan apa? HR melakukan demographic trend ya, mencoba melihat tren demografi pekerja nih, ya, mencoba melihat angka pengangguran atau di mana mencari ahli elektronika instrumentasi misalnya, karena kita membutuhkan itu di masa yang akan datang. Jadi mencoba mapping tenaga kerja yang tersedia ya secara eksternal. Kemudian ketika organisasi melakukan strength and weakness internal, maka perusahaan melakukan forecast demand for employees, memperkirakan demand and supply of employees ya, perkiraan kebutuhan dan ketersediaan karyawan secara internal dalam organisasi. Artinya apa yang ingin disampaikan di gambar ini adalah apa-apa yang direncanakan atau dilakukan di korporat kemudian perlu dijawab atau direspon oleh fungsi HR ya yang selaras dengan arah bisnis itu. Kalau perusahaan strateginya nanti adalah bagaimana menjadi perusahaan yang mencoba menjadi perusahaan yang terdepan di dunia industri ya, terdepan dibanding kompetitor, maka mungkin HR harus memfokuskan pada productivity dan efisiensi ya. Nah, untuk mencapai productivity efisiensi apa? Mereka mungkin harus nyari mengatur pola kerja yang mendukung produktivitas dan efisiensi dalam bekerja si karyawan itu. Ya, jadi perlu ada keselarasan antara arah corporate dengan arah SDM. Ini adalah beberapa elemen human resource planning ya. Jadi ini sebetulnya penjelasan lebih jauh dari slide ini ya. Jadi kalau di sini key elemennya adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam perencanaan SDM itu sendiri ya. Mulai dari kegiatan strategic planning ya, ada environmental scanning tadi, opportunity dan threat-nya, kemudian isu-isu bisnis, formulasi strategi ini pada level bisnis ya. Kemudian baru pada level HR nanti ada aktivitas penentuan implikasi HR atas adanya strategi yang ditetapkan di atas ini gitu ya. Kemudian ada audit current HR capability untuk melihat SDM yang tersedia saat ini. Jadi di sini melihat arah bisnis, ini melihat kebutuhan SDM, ini melihat ketersediaan SDM,
lalu kemudian mencoba mematchingkan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM itu, ya, atau kita melakukan gap analysis dari kalau udah ketemu gapnya nanti untuk pemenuhan kebutuhan SDM itu nanti kita melakukan yang namanya perencanaan ya, dan nanti perencanaan SDM itu diikuti dengan aktivitas implementasi dan evaluasi ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana cara merencanakan kebutuhan SDM. Jadi kalau kita bicara tentang masa depan, tahun depan, 5 tahun lagi, kita butuh berapa orang, kualitasnya seperti apa, itu dimulai dengan aktivitas, kalau di SDM itu adalah forecast of labor demand. Jadi kita memforecast atau memperkirakan demand, kebutuhan tenaga kerja. Ya, katakanlah misalnya begini, perusahaan saat ini kantornya hanya di Jakarta, tapi gara-gara IKN buka, kita mau buka kantor juga di IKN. Yang luasnya seluas lapangan bola misalnya ya. Kantornya seluas lapangan bola. Dan kalau luas kantor selapangan bola, maka rasionya adalah 1 meter persegi itu diisi oleh 1 orang misalnya ya. Lapangan bola berapa meter persegi? Saya nggak begitu tahu tuh. Lapangan bola mungkin bapak-bapak yang tahu biasanya. Lapangan bola itu berapa meter persegi itu. Ya, jadi berapa 80 orang kali yang harus ngisi 120, itu? Mas. 120. Anggaplah sebanyak pemain bola aja lah. Kita butuh 11 orang untuk ngisi seluas lapangan bola itu kantor. Berarti tahun depan kalau kita buka cabang di IKN, kita harus rekrut 11 orang lagi kan gitu ya. Kan gitu sederhananya berpikirnya gitu ya. Kita contoh sederhana aja. Jadi forecast of labor demand-nya adalah 11 orang tahun depan untuk ngisi kantor di IKN. Kemudian forecast labor supply, kita coba cek di dalam organisasi kita. Kira-kira berapa orang yang bisa dimutasi dan rotasi dulu nih. Ya, jadi 11 orang itu apakah semuanya perlu direkrut baru atau mungkin orang di Jakarta ini yang mungkin bisa kita promosikan ke sana? Ya promosi dong, kan ibu kota baru, kita kan jadi orang daerah di sini. Promosi dong ke KKN. Jadi berapa orang yang pantas dipromosikan ke sana? Dari katakanlah 100 karyawan kita di sini yang pantas dipromosikan itu cuman 5 orang, berarti kita masih kurang 11 kurang 5 berarti kurang 6 orang lagi. Nah, 6 orang lagi ini mau dicari kemana? Ya, jadi kalau ini ada forecast labor surplus of shortage, artinya adalah kita shortage. Yang tersedia itu hanya 6 orang untuk IKN. Tapi kita butuhnya 11, berarti kita kurang atau shortage 5 orang lagi. Nah, 5 orang itu mungkin perlu kita rekrut. Pasang iklan, entah itu rekrutnya di Jakarta atau rekrutnya di IKN sana untuk mengisi itu. Lalu ketika sudah direkrut orang itu, perlu diperhatikan bahwasanya ini SDM yang sudah tersedia itu ya apa namanya membantu kita untuk mencapai goal kita atau perencanaan bisnis kita atau tidak. Lakukan pengecekan lagi. Lalu kalau udah match rasanya baru kita implementasikan. Artinya ya kapan kantor itu mulai dibuka, kapan orang itu siap kerja di situ. Jadi intinya dalam HR planning itu adalah kita membandingkan antara demand dan supply. Jadi sama kayak ekonomi sebetulnya, kayak kita ke pasar ya. Apa namanya kan bicara demand and supply orang di pasar itu ya. Jadi butuh apa namanya buah pisang ya. Ketika demandnya apa berapa banyak tersedia pisang ya kita butuh butuh berapa banyak pisang ya untuk dibeli misalnya. Jadi bicara tentang labor demand and forecast of labor supply lalu kita adu ya. Kita kurang atau berlebih ya. Ini sebenarnya penggambaran yang tadi saya ceritakan ya. Nah, ini saya lanjut ke sini aja. Oke, ada ini gambarnya sama sebetulnya ya. Jadi kita tadi ya demand ya, kita memperkirakan kebutuhan. Ya, kebutuhan itu kita bandingkan dengan supply ya, ketersediaan SDM di organisasi untuk kita promosikan. Kalau kurang ya berarti kita kalau kurang berarti kita ini shortage namanya ya. Kalau supply-nya lebih berarti kita surplus. Jadi surplus ini artinya adalah jumlah orang yang bisa kita promosikan untuk mengisi posisi kosong di IKN itu lebih banyak daripada yang kosongnya. Yang kosongnya cuma 11 tadi ya. Yang bisa kita promosikan ada berapa? Ada 20 orang, berarti surplus itu. Jadi kelebihan orang intinya begitu kan kalau surplus. Nah, kalau teknik untuk memperkirakan kebutuhan itu juga macam-macam ya. Jadi ada teknik-tekniknya, ada pakai trend analysis, ada managerial estimate, ada Delphi teknik namanya. Kalau untuk memperkirakan supply SDM, ada staffing tables, ada Markov analysis, skill inventories, management inventories, replacement chart, ada succession plan tekniknya. Di mana masing-masing teknik ini nanti perlu mempertimbangkan hal-hal ini nih, ya. Jadi ada
ada faktor-faktor ya yang dipertimbangkan. Misalnya begini nih, kalau kita bicara tentang demand tenaga kerja ya, eh, faktor yang dipertimbangkan adalah misalnya produk atau service demand. Kira-kira kita akan menghasilkan produk apa di tahun depan? Apakah butuh tambahan orang untuk menghasilkan produk itu? Kemudian kondisi perekonomian, misalnya kondisi ekonomi gimana nih? Makin maju, makin mundur gitu ya. Kalau mundur ya kita nggak butuh tambahan orang, berarti demand-nya turun misalnya. Tapi kalau kebutuhannya tinggi, kondisi ekonomi membaik, ya maka kita mungkin butuh tambahan orang. Apakah kita beli teknologi atau tidak? Biasanya kalau ada teknologi, maka kita perlu mencari orang dengan spesifikasi tertentu untuk menjalankan teknologi itu. Atau malah kalau gara-gara beli teknologi baru, kita perlu mencat orang. Karena nggak dibutuhkan lagi gitu ya. Kemudian sumber daya keuangan perusahaan diarahkan kemana nih? Mau investasi besar-besaran buka kantor cabang atau tidak misalnya. Itu kan mengaruh tuh. Kondisi ekonomi jelek, ya kondisi keuangan perusahaan tidak bagus, maka kita perlu mikirkan untuk layoff karyawan. Nah, jadi ini semua nanti akan menjadi sebuah consideration ya, pertimbangan ketika kita memperkirakan kebutuhan SDM. Dan jika kita melihat nanti ketika karyawannya itu kita kekurangan karyawan, maka pilihannya adalah kita bisa rekrut karyawan. Jadi artinya orang yang akan kita promosikan ke IKN itu kurang 6. Maka pilihannya rekrut ya. Rekrutnya nanti macam-macam juga pilihannya, apakah full time, apakah part time, apakah kontrak, apakah hanya berdasarkan panggilan aja ya, karyawan panggilan. Ya, bukan hanya orang panggilan tukang pijit tapi karyawan bisa panggilan juga ya. Kemudian outsourcing gitu ya. Kemudian kalau surplus, surplus itu artinya adalah ada 20 orang yang bisa kita promosikan mengisi posisi di IKN, tapi ketersediaan butuhnya cuma 11, berarti kita kelebihan sebanyak 9 orang. Berarti surplus. Nah, kalau surplus berarti perlu pengurangan tuh. Either orangnya tetap dibiarin di Jakarta, atau kalau di Jakarta juga nggak butuh orang, mungkin kita perlu bikin layoff ya, terminasi karyawan, demosi, atau pensiun dini. Ya, makanya kadang-kadang kalau perusahaan melakukan merger, akuisisi, itu ada program pensiun dini. Entah itu karena nggak butuh, atau karena memang ya sebetulnya eh, kompetensinya nggak cocok dengan perusahaan baru tersebut. Nah, ini beragam teknik ya untuk memperkirakan kebutuhan SDM ya. Bisa pakai pendekatan kualitatif, bisa pakai kuantitatif. Kualitatif itu bisa pakai expert opinion. Biasanya para line manager nih. Kita bertanya, orang HR itu bertanya kepada line manager, kira-kira tahun depan dengan kondisi bisnis kita mau ke seperti itu, kita butuh berapa orang nih tambahannya. Jadi dengan ngobrol atau wawancara kepada line manager. Bisa juga pakai pendekatan Delphi teknik. Delphi teknik ini adalah diskusi, tapi antar orang itu nggak berada dalam satu ruangan yang sama. Itu Delphi teknik namanya. Jadi orang yang ada beberapa orang diminta untuk mengisi kuesioner, ya, misalnya para line manager diminta untuk mengisi kuesioner, orang HR juga mengisi kuesioner, manajer juga mengisi kuesioner, tapi mereka nggak bergabung dalam satu ruangan. Jadi ngisi kuesioner ini pisah-pisah, itu Delphi teknik. Nah, tapi ada juga pakai pendekatan nominal group teknik. Ini orangnya gabung ya, dalam satu ruangan bersepakat ya untuk memilih berapa orang. Bisa juga perkiraan kebutuhan SDM itu pakai pendekatan kuantitatif, pakai metode proyeksi tren, pakai pendekatan multiple regression modeling. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian biasa pakai teknik statistik SPSS, mungkin sudah cukup familiar nanti dengan multiple regression modeling atau trend projection ini. Kalau intinya kalau trend projection dan multiple regression itu sama, kita dengan melihat angka-angka saat ini kita memperkirakan ini berapa persen pertumbuhan kebutuhan pertumbuhan SDM yang kita perkirakan di masa yang akan datang ya. Kemudian forecast ketersediaan SDM ya, bisa juga ada dua juga pendekatannya, bisa kualitatif bisa kuantitatif juga. Kalau kualitatif bisa dengan menyusun yang namanya skill inventory atau data historis tentang pengalaman dan kompetensi yang dimiliki orang-orang, catatan historis. Kemudian bisa juga dengan menyusun replacement charts, bisa juga dengan menyusun succession plan. Kalau pakai pendekatan kuantitatif bisa dengan menyusun pendekatan yang namanya turnover analysis dan Markov analysis. Ya, kita lihat contohnya setelah ini ya. Nah, ini adalah contoh replacement charts. Replacement charts itu bentuknya seperti struktur organisasi Bapak Ibu sekalian. Nah, struktur organisasi ini menggambarkan siapa pengisi posisi di setiap jabatan. Katakanlah di sini manajer ya, Green, ya, kemudian ada asisten manajer, di bawahnya ada Martinez, ada asisten manajer lagi, ada Gordon Brown.
Dan di setiap orang itu ada kode-kode nanti ya. Ini kodenya A2, ini kodenya B1, ya. Ini A2, B3. Kode-kode ini apa artinya? Kode-kode ini diambil dari sini nih. Ya, A itu artinya promotable now, bisa dipromosikan, ini masih butuh pengembangan, ini tidak cocok di posisi. Kalau angka 1, 2, 3, ini adalah hasil dari performance appraisal atau performance penilaian kinerja. Ya, jadi ini berdasarkan hasil assessment yang A, B, C ini berdasarkan hasil assessment, sedangkan 1, 2, 3, 4 dari hasil penilaian kinerja. Jadi setiap orang nanti akan ada kodenya, misalnya A1 itu assessment-nya bagus, bisa dipromosikan, dan performance hasil kinerjanya adalah superior. Berarti dia adalah orang yang prioritas. Jadi kalau misalnya ada orang kodenya A1, berarti dia prioritas untuk promosi. Kalau yang paling tidak prioritas adalah orang yang C4 misalnya. Udah C, tidak fit pada position, juga poor performance. Ada nggak yang C4 di sini? Ada nih. Ya, kayak Tupper ini C4 nih. Ya, dia bukan prioritas. Jadi kalau ada yang posisi kosong di atasnya pensiun atau pindah lah, ya, dia bukan orang yang utama, ya, lebih utama green untuk dipindahkan, ya, si green ini, hijau, ya, si hijau. Nah, berikutnya ini adalah contoh metode Markov analysis. Markov analysis ini adalah sebuah metode yang tujuannya adalah untuk memperkirakan ketersediaan SDM di tahun yang akan datang. Artinya lah kita mencoba membandingkan angka tahun 2002 dengan angka tahun berikutnya. Ini contohnya di sini adalah 2003 tahun depan. Anggaplah kita tahun depan adalah 2025 ya. Anggap aja ini 2025, sekarang adalah tahun 2024 ya. Kita mencoba memperkirakan kebutuhan ketersediaan SDM di tahun yang akan datang itu adalah dengan memperkirakan berapa orang yang akan bisa tetap pada posisi yang sama, berapa orang yang akan kita promosikan, berapa orang yang akan kita demosikan, dan berapa orang yang akan exit. Exit ini mungkin resign. Angka resign entah itu 10%, 6%, dan segala macam itu bisa kita ambil dari rata-rata jumlah resign tiap tahun yang kita punya data statistiknya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti ini contohnya adalah kayak store manager ya. Tahun ini ada 12 orang. Tahun depan kita perkirakan store manager ini tinggal 11 orang karena satu orang akan resign. Kenapa satu orang? Ya karena biasanya memang setiap tahun itu ada satu orang yang resign. Gitu aja ngitungnya ya. Kemudian asisten store manager yang ini ya. Asisten store manager yang 36 orang, tahun depan ada 4 orang yang bisa naik jadi store manager. Ada 30 orang yang tetap di posisinya. Berarti 30 tambah 4, 34. Nah, 2 orang yang akan keluar. Karena record selama ini juga menunjukkan turnover-nya itu 2 orang. Ya, selalu. Nanti kita tinggal menjumlahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi store manager tahun 2003 itu adalah 11 tambah 4. 15, tersedia 15. Asisten store manager ada 41. Section manager 92. Departemen manager 301. Ini sales associate-nya 1072. Yang resign adalah 351 orang. Ya. Artinya ini adalah angka-angka yang karyawan yang kita miliki tahun depan. Nah, pertanyaannya kebutuhan tahun depan sebanyak apa? Apakah lebih banyak dari sini atau lebih kurang? Kalau lebih banyak berarti kita butuh rekrut orang. Tapi kalau kebutuhannya lebih sedikit, maka di antara yang ini mungkin perlu kita lay off, ya, itu pilihannya. Nah, ini beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan ketersediaan SDM ya. Tadi udah saya singgung juga kalau kita mau merekrut ya, perlu lihat kondisi market ya. Apakah tenaga kerjanya cukup banyak atau tidak? Jangan ya karyawannya terbatas karena aging population kayak di Jepang itu kayak contoh saya kemarin ya. Jepang itu kan mengalami aging population atau kayak Australia itu ya, atau negara-negara maju. Mereka itu pekerja tuanya itu banyak dan orang di negara maju itu kan masih sehat-sehat udah tua. Dan pekerja mudanya kurang karena apa? Orang malas berkeluarga gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi aging population. Jadi kalau kita mau merencanakan merekrut karyawan yang fresh, maka kali akan susah. Maka perlu dipertimbangkan untuk merekrut karyawan yang sudah experience, direkrut kembali gitu ya, orang udah pensiun itu. Kemudian perlu mempertimbangkan juga merekrut female ya, karena pekerja wanita mungkin cukup banyak jumlahnya. Ya, ada pekerjaan yang selama ini selalu dipegang laki-laki, mungkin perlu kita lihat juga apakah memang harus laki-laki di sana. Kemudian school retention rate, ya, jumlah orang putus sekolah, pekerja anak-anak. Nah, ini kan harusnya dihindari ya. Kemudian apakah cukup gampang menemukan pekerja yang kontrak ya ataupun pekerja yang contingent ya, temporary atau part time. Mungkin itu perlu jadi sebuah pertimbangan kalau nggak bisa kita rekrut orang yang full time ya. Nah, ini tadi yang saya katakan kepada Pak Agung tadi ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang
SDM di organisasi bisa pakai pendekatan yang tergantung ya kualitas SDM-nya itu ya. Kalau kita bicara SDM itu akan berbeda-beda perlakuan kita barangkali ya. Jadi ada SDM itu yang strategic value-nya itu tinggi dan ada yang rendah. Ada SDM itu yang uniqueness-nya itu tinggi dan ada yang rendah. Strategic value yang tinggi itu apa? Kalau pekerjaan-pekerjaan itu kontribusinya itu besar terhadap organisasi. Anggaplah kalau di kampus di PPM misalnya ya. Kalau di PPM itu yang strategic value dan keterampilannya itu unik itu adalah para konsultan kita, para pengajar kita. Oleh karena itu ya para pengajar konsultan itu masuk ke dalam kuadran 1 ini ya, strategic value tinggi, uniqueness tinggi, berarti kuadran 1. Jadi para dosen konsultan kami masuk ke kuadran 1. Kalau kuadran 1 artinya apa? Mereka itu adalah knowledge based employment dan perlu dibangun komitmen dengan mereka agar mereka stay di perusahaan. Ada juga tipikal karyawan yang strategic value-nya tinggi tapi uniqueness-nya rendah. Itu masuk ke kuadran 2. Contohnya apa? Mungkin tenaga sales di PPM ya. Dia kontribusinya tinggi terhadap strategi organisasi ya. Tapi uniqueness-nya rendah. Artinya apa? Ya tenaga sales itu gampang dicari penggantinya. Kalau dia resign ada penggantinya. Maka ya hubungan dengan kerja itu adalah job based employment ya. Kemudian ada juga yang kuadran 4. Kuadran 4 ini apa? Strategic value-nya rendah tapi uniqueness-nya tinggi. Apa contohnya? Contohnya adalah pihak ketiga yang mengembangkan HRIS itu misalnya. Strategic value-nya rendah, dia hanya support. Tapi uniqueness dia, ya skill dia itu sangat unik sekali. Programmer itu kan unik skill-nya. Maka mereka akan kuadran 4. Maka kuadran 4 ini kita bisa align partnership. Jadi kerjasama aja sama provider itu. Dan yang terakhir adalah ada yang strategic value-nya rendah, ya uniqueness-nya rendah. Itu adalah kuadran 3. Jadi misalnya apa? Misalnya adalah office boy, ya itu kan mereka gampang digantikan kalau berhenti dan kontribusinya secara strategik itu rendah. Kalau Alfamart atau Alfamidi tadi mungkin contohnya kuadran 3 ini adalah ya para kasir itu ya, mungkin dugaan saya ya. Kasir itu nggak tahu ya masuk kuadran 3 atau masuk kuadran 2 tuh kalau di Alfamidi kira-kira ya. Betul, 3 Strategic Pak. value-nya 3 ya. Betul Pak. Strategic 3. value-nya rendah, uniqueness-nya mungkin juga rendah, gampang dicari gantinya lah gitu ya. Betul. Nah, itu jadi ini adalah arsitektur SDM yang mungkin perlu kita bedakan ya. Dan terakhir ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyoroti ini nih. Ya, jadi seberapa kesuksesan perencanaan SDM itu, jadi membutuhkan beberapa hal. Tapi yang paling penting ini tadi sudah saya singgung juga sama Bu siapa tadi ya, Bu Umi tadi ya. Top manajemen support itu sangat penting sekali. Jadi seberapa canggih kita pakai Markov analysis, pakai bikin replacement chart dan seterusnya, pakai peta succession plan, perencanaan karir, mobilitas karyawan dan seterusnya. Kalau top manajemen itu nggak mendukung atau menghancurkan malah ya merusak sistem, itu tidak ada gunanya. Jadi itu penting sekali. Kemudian poin-poin berikutnya adalah HR plan itu harus terintegrasi dengan strategi bisnis. Kemudian perlu pelibatan para line manager ya di samping HR departemen ya untuk memastikan bahwasanya sistem HR di dalam perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian perencanaan SDM itu bisa pakai pendekatan kualitatif, kuantitatif, bahkan bisa kombinasi di antara keduanya itu ya. Kemudian Human Resource Information System perlu di-update gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ya sampai di sini ya kita sudah membahas semua materi ini. Ya sekarang sudah 20.50 ya. Mohon maaf agak sedikit kelewat jadinya ya. Mungkin karena saking bersemangatnya tadi berdiskusi ya. Agak pulang lebih malam sedikit ya. Baik, saya rasa cukup Bapak Ibu sekalian. Apakah saya ini ngelihat Pak Hapasi masih angkat tangan atau yang tadi ya, atau bukan ini yang tadi baru Pak, lagi? ini terkait ininya aja. Saya ngelihat material di LMS-nya dengan yang Bapak share PPT-nya ada beberapa slide yang berbeda gitu. Oh ya. Nah, Oh, oke. Mungkin bisa diupdate kalau materi Oh yang ya, saya update kali itu. Saya kirim yang ini. Mungkin ada yang terhidden barangkali ya, terhidden tadi tapi di sini muncul ya. Ya. Atau sebaliknya ya. Oke, saya kirim yang barusan saya tambah ke LMS sudah ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Bu Gita ada Iya Pak, mau komentar? sedikit tanya Pak, selamat malam Pak. Saya lihat materinya makin ke sini ini kan makin mendalam dan teknis gitu Pak.
pertanyaan saya, sejauh mana sih untuk para line manager atau supervisor yang di bidang non SDM batasnya sampai sejauh mana gitu? Karena setahu saya yang biasa kami lakukan itu untuk proses ini paling berapa orang yang kami perlukan, di waktu kapan diperlukan, dengan spek seperti ini, dan misalkan untuk karyawan yang sudah ada, kami perlu training yang seperti ini gitu Pak. Batasnya sejauh mana? Terima kasih Pak. Ya, tentu yang menguasai teknis-teknis Markov analysis, membuat replacement chart segala macam itu harusnya orang SDM, Bu. Jadi orang departemen SDM. Kalau manajer lini, ini lebih ke arah, kalau misalnya begini, kalau misalnya teknik untuk memperkirakan kebutuhan SDM, ketersediaan SDM itu dirasa orang non SDM juga harus menguasai, maka Departemen SDM harus men-training Bapak Ibu sekalian, para manajer atau supervisor untuk nyusun itu. Ya, jadi atau pendekatan lain adalah tinggal wawancara aja. Jadi orang HR atau Departemen HR mewawancarai para line manager, tapi tekniknya di belakang ya orang HR yang harus melakukan. Artinya gini, sebagai expert teknik itu mestinya Departemen HR. Ya, para line manager mestinya memberikan pasokan informasi untuk mendukung perencanaan SDM itu. Kalaupun misalnya ada line manager itu memang harus bisa juga menggunakan Markov analysis misalnya, maka Departemen HR harus melatih Bapak Ibu sekalian para manajer untuk mau melakukan itu. Jadi mungkin sejauh itu Bu ya, kalau Ibu bertanya sejauh apa peran kita, ya peran utamanya adalah sebagai pemasok informasi, butuhnya berapa orang, kapan mulai dibutuhkan, kompetensinya seperti apa, ya. Kalau keterampilan teknisnya mestinya HR yang menguasai. Kalau tidak ya HR-nya perlu belajar gitu ya. Karena sekarang kan metode pelatihan yang teknis-teknis itu juga cukup banyak atau bisa juga dipelajari secara mandiri sebetulnya. Kalau di YouTube ya cukup banyak pembahasan-pembahasan yang teknis-teknis itu. Ya kalau orang HR-nya mau belajar gitu ya. Demikian Bu Gita. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Saya rasa cukup ya materi hari ini. Nanti saya akan update ya PowerPoint yang lain. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian masih ada yang kayaknya saya butuh pendalaman lagi nih materi ini. Silahkan diakses LMS yang sudah Bapak Ibu sekalian diberikan passwordnya. Ada bukunya, kita menggunakan beberapa buku, itu ada dari Noy, ada dari Milmore, ya, ada di RPS kemarin kan ada daftar bukunya, itu silahkan dilihat lagi dan dibaca kembali ya. Jadi kalau misalnya pemberian materi itu tentu terbatas waktu ya, nggak mungkin bisa diberikan dalam waktu jam 7 sampai setengah 9 semuanya ya. Kalau misalnya butuh pendalaman lebih lanjut silahkan dibaca. Makanya kami sediakan LMS dan kami memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk mengakses buku-buku yang kami miliki. Demikian barangkali ya untuk sesi malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Semoga kita diberikan kesehatan ya sampai akhir program ini nantinya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Wendra. Terima kasih Pak Wendra. Pak Wendra. Bapak Ibu semuanya. Selamat malam semua Bapak Ibu. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Izin live Pak. Akhiri ya.